Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk semua peserta yang telah hadir pada webinar merawat dan melestarikan pemajuan kebudayaan daerah di Sumatera Barat. Kami dari Mande Minang Mancanegara sangat senang sekali melihat banyak peserta yang hadir, dan acara kita ini juga disiarkan oleh Radio Gebu Minang. Sampai dengan sekitar 5 menit yang lalu sudah 103 pendengar yang ikut mendengarkan acara ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini akan menambah wawasan kita terhadap pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Kampung Awak di Sumatera Barat. Baiklah, saya akan sampaikan bagaimana agenda kita untuk malam ini. Malam ini akan ada dua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Sri Setiawati dan kemudian yang kedua Bapak Unri. Pemapar pertama adalah Ibu Dr. Sri dan pemapar kedua Bapak Unri. Sesi tanya jawab dilakukan setelah kedua pemapar menyampaikan makalah-makalah mereka. Pertanyaan bisa dilakukan dengan menulis di chat dan juga pengangkat tangan. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, saya akan mengundang Ketua Mande Minang Mancanegara, Ibu Mandeh Nurbaini Mekosti, untuk memberikan kata sambutan dan kita persilahkan. Oke, sebelum itu kita mintakan doa kepada Wakil Ketua 3M, Ibu Tati. Kita silakan ya mendesani. Silakan mendekati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahim, dengan menyebut namamu, wahai Zat yang Maha Penggenggam. Di dalam genggamanmu lah segala urusan kami serahkan. Segala puji bagimu yang telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan kemampuan untuk kami menjalankan tugas dan kewajiban. Salawat dan salam kami kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kami kelak mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan kami, hari ini kami akan menjalankan serangkaian kegiatan. Ya Allah, mudahkan dan baguskanlah kegiatan kami hari ini. Engkaulah yang mengetahui yang terbaik bagi kami. Dan Engkaulah yang mengetahui apa-apa yang tersembunyi di hati kami. Jadikanlah setiap kegiatan yang kami lakukan menjadi awal bagi kami untuk menebar kebaikan. Jadikanlah ia menjadi tabungan amal, catatan ibadah dan pahala yang melimpah, yang berguna bagi kami, bagi anak cucu kami dan orang-orang di sekitar kami. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan rahmat-Mu lah kami berharap, dan hanya kepadamu lah kami kembalikan setiap urusan kami. Mari kita dengan mengucap basmalah, kita mulai acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam. Silahkan Mandeben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat pada kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seluruh sekalian alam, nikmat beliau. Begitu juga atas kebersamaan kita ini, kalau tidak karena karunia Allah, mungkin tak akan terjadi tentunya. Kita sangat beruntung kita dapat ya berada di sini semua. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak undangan kita, Bapak Unri SSMSI, Woedenavan in Amerika, bedankt dat u spreker bent voor ons programma. We stellen het zeer op prijs. Good evening from America. Thank you for being speaker for our program. We really appreciate it. Ini Pak Undri dari Belanda ini. Terima kasih banyak Pak Undri atas menerima undangan kami ini. Ya, perkenalkan sedikit tentang 3M, itu Perkumpulan Mande-Mande Minang Mancanegara
Jadi mandeh-mandeh Minang yang berada di mancanegara, termasuk juga yang di Indonesia sebagai anggota istimewanya. Kita lanjut dengan terima kasih yang sama tingginya itu kepada Dr. Setiawati yang juga sebagai Ketua Bidang Adat dan Budaya 3M. Ya, sebagai kita lihat Dr. Setiawati MA adalah sebagai tim ketua dari STCBA. Okay. Jadi semoga segala urusan kita ini kedua narasumber kita ini dengan temanya yang bersangkutan yang sangat penting. Ucapan terima kasih juga pada sponsor kita ya, yang itu radio Gebu Minang yang selalu berkolaborasi mendampingi merilai langsung siaran kita di radio dimanapun berada, di belahan bumi manapun begitu ya. Terima kasih banyak atas kehadiran para pendengar di radio juga. Terima kasih pada Bu Asbi yang sudah berkolaborasi yang baik dan setia pada kami. Pada pengurus tentunya ya, pada pengurus dan pada anggota-anggota, pada panitia event kita ini, terima kasih banyak. Tanpa kolaborasi kita yang baik dan teratur, tentu ini juga takkan terjadi. Alhamdulillah. Para hadirin, terima kasih yang sama, appreciation yang sama. Inilah untuk kita, dari kita untuk kita. Tanpa hadirin semua juga tidak akan bagus ya jalannya acara. Kemudian tema kita ini tentang pelestarian cagar budaya, itu khususnya di daerah kita Sumber ya, Sumatera Barat. Itu termasuk juga ini artinya itu ini. Jadi cagar budaya ini sangat penting. Jadi perlu kita lestarikan. Pertama itu yang sumber daya sebagai cagar budaya benda begitu ya, itu bisa sebagai landmark Sumatera Barat kita, daerah Minang kita. Sepertinya Batu Simalin Kundang, Taman Siti Nurbaya. Dengan itu orang itu akan cepat membayangkan, oh ini di Sumatera Barat, ya ini apalagi ini adalah adat meliputi cerita Minangkabau. Jadi mereka itu akan ada hubungannya dengan adat dan budaya Minangkabau. Dan lain-lain lagi gitu ya semuanya. Jadi ini perlu sebagai landmark kita. Juga ini bisa dikaitkan dengan para wisata di Sumber. Sehubungan dengan promosi Minangkabau, ya itu ya budaya Minangkabau kita yang spesial dengan yang matrilinearnya kita yang unik. Jadi dengan demikian sekaligus juga kita memperkenalkan, mempromosikan Minangkabau kita. Kalau sekarang ini ya, orang hanya mengenal Bali. Mereka tidak tahu di mana Bali itu, padahal di Indonesia. Tapi dengan kita mempromosikan Minangkabau, oh orang akan kenal. Oh Minangkabau itu di Indonesia. Jadi melalui bahasa pun ya, sebagai identity. Bahasa yang sepertinya modifikasi dari bahasa Indonesia. Ini akan jadi perhatian bangsa asing. Justru bahasa Indonesia itu diangkat dari bahasa Melayu yang sangat dekat dengan bahasa Minangkabau. Jadi sangat dirasa perlu juga kita adakan pengkaderan untuk alih-alih cagar budaya Sumber. Sekarang ini Ketua Cagar Budaya Sumber tim TCBS gitu ya, tim cagar budaya itu adalah Mandeh Dr. Sri Setiawati. Jadi insya Allah kita juga akan mengadakan pengkaderan, semoga promosi dan pengembangan tentang adat budaya, cagar budaya kita ini akan lebih meluas. Tema yang akan dibawakan oleh Mandeh Sri
yaitu yang pertama ya, pembicara kita Mandestri, yaitu peranan tim ahli cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat, TACB, tim ahli cagar budaya. Right. Kemudian yang diikuti oleh Bapak Undri SSMSI, program dan upaya sinergik dalam pemajuan kebudayaan daerah di Sumbar. Jadi untuk menghemat waktu, selanjutnya mari kita simak pencerahan beliau-beliau. Dengan ini waktu saya kembalikan kepada moderator Mande Soni, insya Allah. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording Waalaikumsalam. stopped. Bentar ya, kita spesial merecord pencerahan Bu Sejawati maksudnya. Recording in progress. Oke, baiklah para peserta webinar, kita akan masuk kepada program kita malam ini, yaitu merawat dan melestarikan pemajuan kebudayaan daerah di Sumatera Barat. Terima kasih kepada Mande Ben yang telah membuka dan juga memberikan latar belakang mengenai kegiatan dari 3M atau Mande Minang Mancanegara, dan juga kepada Mande Tati yang tadi sudah menyampaikan doa. Pada malam ini saya berperan baik sebagai MC juga sebagai moderator untuk kegiatan ini. Jadi kalau biasanya moderator dikenalkan oleh MC, maka malam ini saya memperkenalkan diri sendiri. Oke, karena saya diminta untuk memperkenalkan diri sendiri, jadi saya coba mungkin saya bacakan saja sedikit. Jadi saya ini adalah penggiat seni budaya juga dari kecil. Dalam perjalanannya saya banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesenian dan juga berkebudayaan. Baru-baru ini saya menyusun sebuah program pelatihan kepemimpinan berdasarkan filosofi gerakan tarian Minang, dan saya juga bergerak di bidang sumber daya manusia. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Indonesia, Universitas Indonesia untuk masternya, dan kemudian sebagai insinyur dari IPB Bogor. Mungkin semua bisa membaca apa yang sudah. Jadi ini kira-kira background saya, dan tentu saja saya sangat tertarik untuk dan bersedia untuk menjadi moderator pada kegiatan malam hari ini. Itu sedikit profilnya saya sebagai moderator. Nah, kalau kita melihat bagaimana tema yang diangkat malam ini, yaitu mengenai pemajuan kebudayaan, ini adalah sebenarnya untuk beberapa kalangan ini istilah yang baru. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang sudah dipikirkan lama dan sudah melalui beberapa kongres kebudayaan. Mungkin nanti bisa kita dengar juga dari kedua narasumber kita, apakah yang dimaksud dengan pemajuan kebudayaan, apakah ada itu juga termasuk pelestarian, apa saja di dalamnya, dan ternyata kebudayaan itu sangat luas. Saya tidak memperpanjang, kita pasti semua sudah ingin mendengar uraian pertama mengenai pelestarian kebudayaan yang akan dibawakan pemapar pertama, yaitu Dr. Sri Setiawati MA. Saya bacakan sedikit latar belakang beliau. Dr. Sri Setiawati MA, Master of Art, lahir di Padang pada 31 Januari 1968. Beliau menyelesaikan sarjananya pada antropologi Universitas Andalas Padang, dan kemudian meneruskan sarjana S2 dan S3-nya di Departemen Antropologi Universitas Indonesia, juga mengikuti program gender dan NRM di Brighton University, England. Beberapa posisi yang beliau jalani antara lain adalah Kepala Museum Sawah Lunto, Kepala Laboratorium Antropologi Fisip Unan, dan juga Wakil Ketua Museum Etnografi Fisip Unan.
Pengalaman organisasi beliau juga cukup banyak sebagai presidium koalisi, antara lain adalah Presidium Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumbar, Ketua Badan Pekerja Kongres Perempuan Minangkabau, dan Lembaga Perempuan Minangkabau. Yang menarik adalah karya-karya beliau, karya-karya buku, ada lebih dari 5 buku, antara lain Dari Pedalaman Minangkabau ke Pelosok Mentawai, Perempuan, Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, Kebijakan Setengah Hati dan Kerisauan tentang Degradasi Kebudayaan Minangkabau, Gender in Integrated Water Resource Management, 10 perilaku yang belum responsif terhadap pariwisata Sumbar. Yang menarik, beliau juga menulis tentang LGBT, coming out, dan negara, suatu kajian tentang jaringan sosial organisasi LGBT Ardanari Institute di Jakarta. Beliau juga menulis buku mengenai menari di bawah pelangi, sebuah isu yang sekarang cukup parah tapi sudah cukup lama ditulis oleh beliau. Beberapa karya riset yang terbaru adalah dampak sosial ekonomi COVID-19 dan adaptasi masyarakat di Kabupaten Mentawai, interrelasi masyarakat adat Mentawai berbasis UMA. Beliau juga pernah melakukan riset tentang lesbian di Rumah Gadang, kajian etnografi feminis terhadap fenomena LGBT di Padang. Salah satu juga yang beliau buat adalah Raja Perempuan, Antara Wacana, Mitos, Kajian Antropologi Feminis pada Ahli Waris Kesultanan Indrapura di Pesisir Selatan. Ada beberapa karya-karya research lain dan buku yang beliau tulis. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Dr. Sri, kita tentu ingin mendengar gambaran dan paparan beliau tentang apa-apa yang dengan judul yaitu peranan tim ahli cagar budaya dalam pelestarian cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat. Kepada Dr. Sri, kami persilahkan untuk memaparkan peranan tim ahli cagar budaya atau TACB dalam pelestarian cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat. Silakan. Baik, terima kasih Mande Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasyahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Mande Minang Mancanegara, masuk Mandeben sebagai Ketua Mande Minang Mancanegara, pengurus dan semua tergabung di dalam Mande Minang Mancanegara. Yang terhormat Bapak Undri, beliau adalah sebagai Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat terutama ini Pak Asbi dan pendengar tercinta dan tetap setia dengan Radio Gebu Minang ya, yang berada dimanapun saat ini di udara. Kemudian juga hadir saya lihat di sini juga ada Pak Rahmat Ginu, ada Dato Endang, kemudian ada juga ada beberapa mahasiswa saya juga share pada mahasiswa yang konsen terhadap tentang cagar budaya, mengkaji tentang cagar budaya, dan mahasiswa antropologi juga. Mudah-mudahan dengan hari ini kita bisa berbagi pengalaman apa yang sudah kami lakukan dan tergabung dalam tenaga ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Barat. Oke, Bapak atau Mande Sadonyo, sebelumnya kita juga perlu pertama-tama kita panjatkanlah dulu kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur yang luar biasa kita masih diberi limpahan nikmat dan rahmatnya pada kita hari ini melalui virtual, walaupun meski virtual, insya Allah ya, mudah-mudahan dengan media acara kegiatan malam ini membawa sama-sama keberkahan bagi kita semua. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbil alamin.
Baik, terima kasih kepada Mande, pengurus Mande Minang Mancanegara. Saya sudah diberi kehormatan untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tenaga ahli cagar budaya, terutama dalam pemajuan kebudayaan, khususnya lagi tentang cagar budaya. Saya share screen ya, langsung ya share screen. Bisa terlihat? Bisa, Mande? insya Allah. Alhamdulillah, bisa. Alhamdulillah. Baik, dari tema yang diberikan oleh panitia penyelenggara, yaitu peranan TACB. Kadang-kadang mungkin masyarakat awam masih belum mengenal apa itu TACB. Jadi TACB itu tenaga ahli cagar budaya. Dalam upaya tanggung jawab dan tugasnya adalah dalam pelestarian cagar budaya di Sumatera Barat, khusus untuk TACB Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih nih Mande Minang Mancanegara. Kami diberi kesempatan juga untuk mensosialisasikan ke masyarakat apa yang menjadi tugas kita bersama sebenarnya di dalam upaya pelestarian cagar budaya di Sumatera Barat. Mungkin kami coba saya sampaikan. Kadang-kadang kita ingat tentang cagar budaya itu sama dengan barang-barang purbakala. Seperti peninggalan purbakala, benda purbakala, ada bangunan, mungkin kita pernah mendengar istilah ini, ya, hal-hal yang berbau purbakala, ya. Nah, ini yang kalau selalu mande-mande sering bepergian ataupun mendapati beberapa temuan-temuan yang tak asing mungkin ya, tapi ini ada bagian di dalam kebudayaan kita sebenarnya khususnya di Sumatera Barat. Oke, baik. Nah, bicara purbakala berarti konteksnya kita bicara pada masa lalu, sejarah masa lalu. Jadi ini terkait dengan bagaimana manusia pendukung dari kebudayaan itu juga akan relevan dengan bagaimana dia punya konteks masa yang masa lalu yang dianggap sebagai kenangan, ya, dianggap sebagai imajinasi, juga sebagai identitas dari masyarakat tertentu dan atau bagian dari lokal genius pada masyarakat. Nah, kalau bicara cagar budaya itu pasti akan berkaitan relevansinya dengan eksistensi aktivitas manusia di dalam kebudayaan. Jadi kalau kita orang Minangkabau, pasti otomatis kita akan punya aktivitas kebudayaan yang akan selalu dilakukan di dalam masyarakatnya. Dan itu akan lama-lama akan menjadi pola, membentuk pola di dalam hal ini. Nah, orang selalu akan memandang bahwa cagar budaya itu seperti hal yang kuno pada masa lalu, yang sudah esotiknya pada masa lalu yang sangat lama sekali, ya. Nah, ini juga menjadi banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat awam, apakah bicara cagar budaya itu bicara tentang kekunuan kah? Dan apakah yang perlu dilestarikan? Apa sih manfaatnya gitu bagi masyarakat awam atau masyarakat lainnya dari kebudayaan itu untuk dilestarikan? Nah, sebenarnya ada ruang sebenarnya kalau kita bicara tentang cagar budaya, kita bicara dimensi waktu. Ya, dimensi waktu yang terkait di dalam kebudayaan itu. Jadi kebudayaan itu bisa aktivitas manusia, ya, yang dilakukan yang terkait dengan dimensi waktu yang dalam konteks tertentu gitu. Nah, ini menjadi konteks budaya pada suatu masyarakat. Nah, kita itu adalah bagian suatu yang bersifatnya berkelanjutan di dalam proses di dalam kebudayaan kita. Ada fase-fase yang kita lewati dalam suatu kebudayaan. Orang Minang hari ini sebelumnya juga hadir pada masa lalu yang juga menjadi fase yang sebelumnya. Nah, bentuk-bentuk kebudayaan itu memberikan ruang-ruang yang akan berefek kepada masyarakat di dalam kebudayaan itu. Nah, inilah yang menjadi konteks dalam kajian secara khusus mungkin arkeolog, ya, bidang-bidang arkeolog, tapi juga akan ada relevan dengan bidang-bidang ilmu sejarah, antropologi, dan disiplin-disiplin lainnya.
Jadi saya tidak akan dulu mulai bicara tentang TACB-nya, tapi kita bicara menjadi substansi, menjadi kajian cagar budaya itu apa gitu, ya. Baik, Mande-Mande, para pendengar radio semuanya, Bapak Ibu yang hadir hari ini. Jadi cagar budaya itu terkait dengan ruang dan objek, ya. Nah, di dalam ruang itu ada situs yang sering kita sebut dengan situs, ada disebut dengan kawasan. Nah, objek itu sifatnya pada benda, bisa pada struktur, bisa bentuknya dalam bentuk bangunan. Nah, kalau situs itu akan ditempatkan beberapa dimensi di mana lokasi itu ditemukan, ya kan? Dan kayak apa sih bentuk bendanya? Gitu. Benda kah atau bangunan kah gitu? Atau bentuk yang bangunan nggak ada atapnya gitu. Ya, lepas seperti itu, nggak ada pembatas ruangnya gitu. Nah, itu kadang-kadang disebut dan sebagai struktur di situ. Nah, itu semua adalah tinggalan-tinggalan masa lalu gitu. Nah, kawasan ini lebih bisa dilihat dari konteks luasnya. Ada beberapa di dalam kawasan itu meliput di dalam situs, ada bendanya juga, ada strukturnya dan bangunannya juga. Nah, itu menjadi satu kawasan wilayah yang komprehensif di dalamnya. Nah, benda-benda ini ada artefak namanya, ada ekofak namanya. Kalau artefak itu adalah buatan manusia. Nah, kalau ekofak itu yang alam, ya. Jadi ada alam membentuk, pernah dengar gua-gua, stalaktit, stalagmit ya. Kalau pergi ke Geopark Siloke misalnya ya, atau ke gua-gua. Nah, di situ ada unsur alam, tapi dimanfaatkan oleh manusia. Manusia pada masa prehistori itu pernah tinggal di dalam gua. Kalau pernah ke Sulawesi, mungkin Mandi-Mandi pernah lihat di dalam gua itu akan ditemukan lukisan-lukisan purba, ya. Jadi lukisan-lukisan purba yang apa? Dan bagaimana grafiti ya, kalau anak-anak sekarang sebut grafiti, pada masa lalu itu sudah punya gitu loh di dalam ini. Nah, ini sekilas tentang cagar budaya ya. Nah, oke, Mande-Mande, Bapak Ibu, para pendengar semuanya. Nah, cagar budaya itu sifatnya adalah benda, ya, ini kebendaan. Jadi kalau dalam kebudayaan itu ada dua yang sifatnya tangible dan intangible. Jadi kebudayaan yang bentuk benda seperti rumah gadang, Mande-Mande punya tinggalan cuntiang, Mande-Mande punya keris ya, atau uang-uang lama ya yang seperti itu tuh kebendaan yang bisa dilihat, diraba, dipegang. Tapi ada benda kebudayaan yang tidak bisa dipegang, diraba, tapi sifatnya tidak kebendaan. Dan itu adalah bentuknya dalam bentuk nilai, norm di dalamnya. Ya. Nah, nilai-nilai itu yang melekat di dalam kebendaan. Makanya antara kebudayaan yang benda dengan tak benda itu dia lekat jadi satu. Seperti ibarat uang ya, satu sisi dia ada di sebelah kiri, satu sisi sebelah kanan, tapi dia satu bagian di dalamnya. Nah, di dalam cagar budaya ini meliputi, kalau kita akan bicara benda, akan ada bangunan-bangunan lama, akan ada struktur-struktur. Struktur itu nggak ada bentuk seperti bangunan dia. Jadi dia seperti benteng-benteng yang sudah mulai nggak ada atapnya atau sebagainya ya. Dan ada situs dan kawasan di dalam. Nah, benda ini adalah warisan budaya, ya. Bisa letaknya di dalam air, ya. Kita temukan pernah harta karun ya di perairan di Indonesia, kapal-kapal yang pernah tenggelam ya. Nah, itu di pesisir ada tuh. Kemarin kami ajukan dalam peringkat provinsi ya, kapal ya di depan di masih kabupaten pesisir. Ada juga di daratan ya. Nah, ini perlu dilestarikan keberadaannya karena dia punya nilai. Jadi syarat tidak apakah semua benda, semua struktur itu bisa dianggap sebagai cagar budaya enggak? Itu ada syaratnya. Ya. Nah, syarat itu yang menjadi dasar bagaimana kita bisa menempatkan ini menjadi cagar budaya atau tidak. Nah, kadang-kadang sebelum penetapan menjadi cagar budaya, kita sebut dengan ODCB, objek yang diduga cagar budaya. Nah, ini perlu dilestarikan, dia punya nilai sejarah, punya nilai manfaat ilmu pengetahuan, pendidikan, agama. Nah, ini menjadi penting dalam kebudayaan kita.
Nah, ini syaratnya mande-mande. Jadi kalau mande misalnya punya peninggalan orang tua, ya rumah gadang, semua orang pasti punya rumah gadang. Tapi apakah layak disebut sebagai cagar budaya? Enggak. Nah, syarat-syaratnya yaitu ada usia 50 tahun lebih dari itu. Jadi patokannya 50 tahun atau lebih dari aturan undang-undang ya. Dan dia punya masa gaya yang minimal itu 50 tahun usianya. Masa gaya itu desain arsitekturnya, keunikan dan sebagainya. Ya, karakteristik dari benda itu. Kedua, dia punya nilai khusus bagi sejarah tadi. Ya, pengetahuan, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan. Pernah kita dengar ada tarekat apa kayak seperti yang kita temukan surau-surau ya, pesantren-pesantren lama dengan suraunya, ada makamnya. Jadi suatu kawasan di situ. Nah, itu juga ada beberapa situ satu benda yang ada di satu kawasan itu. Nah, tapi dia punya nilai. Jadi tidak semua walaupun dia 50 tahun atau lebih, dia punya karakteristik gaya masa, tapi dia punya nilai, tapi punya nilai enggak di dalam budaya itu. Artinya ada kepribadian bangsa, penguatan dalam nation di dalam. Jadi itu menjadi salah syarat-syarat menempatkan apakah ini layak sebagai cagar budaya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi artinya cagar budaya itu adalah warisan budaya yang sifatnya kebendaan, ya. Jadi yang tadi yang saya bilang ada benda, ada bangunan, ada struktur, ada situs, ada kawasan. Nah, ini yang perlu. Ini contoh-contoh ini sawah lunto semua ini kita ambil contoh ya. Ada Kerkhof, makam Belanda yang sudah ditetapkan, ya. Kemudian ada PTBA kantornya. Ini adalah penjara, ya. Kemudian ada Museum Gudang Ransum, ya, beberapa di situ. Oke. Nah, dalam pemajuan kebudayaan, ini kata dasarnya maju pemajuan kebudayaan. Jadi grow selalu ke depan ya. Jadi pemajuan, jadi ada upaya-upaya, ada nilai-nilai, ada benda-benda yang sudah ada, yang ada upaya untuk melestarikan. Goalnya adalah pemajuan dari kebudayaan. Karena kebudayaan itu kan tidak statis, dia selalu dinamis. Ya, akan ada perubahan-perubahan, berkulindan terus dia dalam progres. Ada dialektika, ada konfigurasi kebudayaan, yang akan selalu muncul selalu. Ada perubahan-perubahan Minangkabau yang begitu dinamikanya, masyarakatnya. Mandeben pergi ke Amerika, tapi tidak menghilangkan jati dirinya sebagai orang Minang. Dia akan tetap berakulturasikah, asimilasikah terjadi di dalam kebudayaan yang dia pahami interpretasi hari ini sebagai seorang Mande Minang mancanegara. Ya, artinya ada interpretasi terhadap konteks yang terjadi di dalam kebudayaan bagi pelaku bagian di dalam kebudayaan Minangkabau. Nah, di sini ada pengembangan, ada upaya pembinaan. Nanti Pak Undri akan lebih jelas nanti untuk secara khusus tanggung jawab dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, ini hal ini menjadi kunci di dalam pemajuan kebudayaan. Jadi ada pengembangan, ada pembinaan, ada pelindungan, dan ada pemanfaatan. Nah, semua itu adalah bagian dari pelestarian. Nah, dasar hukumnya kita sudah jelas sebenarnya. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang cagar budaya. Nah, ini dua hal ini menjadi kunci kayak buku kuning deh bagi orang-orang ahli tentang bicara tentang pemajuan kebudayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 2017, kemudian Undang-Undang secara khusus cagar budaya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Nah, ini apanya ya, kita lihat kerangkanya ya, kerangka di dalam pelestarian cagar budaya. Ya, jadi dalam pelestarian itu ada pelindungan. Kemudian setelah pelindungan ada pengembangan. Kemudian ada pemanfaatan. Jadi jangan kita menganggap bahwa benda itu setelah kita tetapkan sebagai cagar budaya nggak bisa diapa-apain gitu loh. Dipandang-pandang, dipatui-patui aja, nggak bisa dirubah, nggak bisa diapakan, dimanfaatkan. Itu menjadi penting kalau dimanfaatkan. Jadi dalam biasanya benda-benda ini kan ada kerapuhan ya, ada apa? Upaya segera untuk penyelamatan ya, misalnya ada temuan-temuan bangunan atau apa, nah perlu penyelamatan, perlu pengamanan, penetapan dalam zonasi wilayah-wilayah penting
menjadi di dalam kawasan cagar budaya. Perlu pemeliharaan, perlu dipugar nggak? Perlu. Candi Borobudur itu mengalami pemugaran, ya, karena upaya untuk melestarikan. Nah, pengembangan ini sifatnya lebih edukasi, penelitian, revitalisasi, ada adaptasi. Adaptasi ada perubahan-perubahan. Rumah Gadang mengalami perubahan. Dulu mungkin di Rumah Gadang itu tidak ada MCK-nya. Sekarang Rumah Gadang sudah dibangun MCK-nya gitu di bagian belakangnya. Tapi bagian tampak depan strukturnya masih mempertahankan bentuk struktur dari Rumah Gadang. Nah, pemanfaatan ini menjadi penting. Jadi siapa bilang cagar budaya itu tidak bisa dimanfaatkan gitu, kayak seperti museum yang nggak bisa diapa-apain anggapan orang. Ini yang harus dirubah bagi persepsi masyarakat. Pendaya gunaan cagar budaya itu untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Makanya tadi Bang Deben bilang, oke, kita gunakan untuk pariwisata. Ini menjadi aset penting di dalam pariwisata. Ya. Nah, makanya di dalam indeks kemajuan kebudayaan itu ada bagian di dalamnya ekonomi kebudayaan. Bagaimana kebudayaan itu mendatangkan unsur-unsur kemanfaatan ekonomi bagi masyarakatnya. Ya, jadi upaya pelestarian juga menjadi penting di dalam. Ini upaya pelestarian yang sudah dilakukan. Kita lihat bagaimana proses Candi Borobudur ya, pemugaran pernah hancur kena gempa dengan waktu, ya, dengan bencana dan sebagainya. Ini kita pernah alami. Nah, ini apa tujuannya? Ya, tujuan pelestarian apa sih gitu? Jadi kalau orang pemerintah daerah menganggap kalau bicara kebudayaan itu seakan-akan uang keluar aja yang banyak, gitu. Nggak pernah menghasilkan PAD gitu. Ini harus dirubah pola pikir seperti ini lagi. Nah, apa tujuannya gitu? Tujuannya untuk melestarikan warisan budaya, ya, budaya bangsa karena ini identitas bangsa kita. Warisan budaya umat kalau levelnya sudah level yang lebih world heritage misalnya. Nah, ini yang menjadi jati diri, jadi harkat, jadi martabat bangsa. Orang melihat dari cagar budaya. Ya. Jadi kepribadian bangsa, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk promosi di level masyarakat internasional. Mandeben bisa aja teman-teman yang ada Mandetati ada di Belanda gitu, pasti melihatkan identitas sebagai orang Minang. Ya, dari tidak hanya dengan simbol-simbol memakai pakaian adat, tapi ada nilai-nilai yang menunjukkan ini adalah karakter seorang perempuan Minang. Ya, nah orang akan bisa melihat di situ ini menjadi identitas suatu bangsa, ya, suku bangsa. Nah, jadi pertanyaan, mengapa harus dilestarikan? Signifikansinya apa sih gitu? Ya kan? Nah, ini yang menjadi apa ya? Satu sisi setiap orang ingin menjadikan identitas dirinya harus jelas gitu. Kalau kita satu bangsa harus jelas punya identitas diri. Nah, itu menjadi jati diri. Identitas itu punya keunikan. Ya, biasanya akan berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Ya, suku bangsa Minangkabau, orang Mentawai itu akan berbeda. Karena dia punya karakteristik dari suku bangsa itu. Dia unik, dia sangat langka, dia sangat terbatas. Ya. Nah, karena ini menjadi nilai berharga. Sesuatu yang sangat unik, yang langka itu menjadi nilai yang berharga. Ya. Nggak bisa diperbarukan itu nggak bisa digantikan gitu. Diperbarui itu nggak bisa. Akhirnya itu yang harus kita jaga gitu. Jadi sebagai sumber daya, budaya itu sifatnya rapuh. Ya, dia unik, dia langka, terbatas, dan tidak terperbarui. Nah, inilah menjadi yang sangat perlu dijaga betul. Ya, menjadi nilai luhur bagi bangsa kita, dia menjadi jati diri kita, ini kepribadian kita, bangsa Indonesia. Orang Indonesia itu dibilang ramah tamah. Itu nilai. Ya, nilai orang Indonesia. Kadang-kadang orang memversuskan orientalism, aliran ketimuran dengan aliran barat itu sangat menjadi dikotomi gitu. Nah, keramah tamahan, solidaritas itu kan betul nilai yang menjadi karakter kepribadian bangsa. Bagaimana perubahan yang terjadi hari ini tentang nilai itu menjadi perubahan-perubahan yang dinamika yang dialami suatu perkembangan kebudayaan. Nah, diaspora ya, masyarakat yang selalu berkembang, keluar mobilitas yang selalu begitu kencang kuat dengan media dan sebagainya.
tapi karakter bangsa itu menjadi akar yang kuat. Ya, nah ini yang menjadi nilai tak tergantikan. Jadi ini yang perlu kita lestarikan signifikansinya. Ada nggak suku bangsa yang nggak punya karakter? Sampai seberapa suku bangsa itu hilang karakter kepribadiannya? Banyak, ada beberapa, dan itu bisa dikondisikan oleh suatu kepentingan politik, itu bisa juga. Ya. Nah ini manfaatnya, ya manfaat pendayagunaan cagar budaya. Kepentingan masyarakat udah jelas, masyarakat banyak, ya teknologi dan sebagainya. Oke, saya coba lihatkan ini sebaran cagar budaya tahun 2022, ya. Jumlahnya 196 objek yang sudah ditetapkan. Ya, ada bentuk benda, ada 56, ada 13 struktur, ada kawasan. Ini mungkin ada perubahan lagi tahun 2023, ini tahun 2022 saya dapat datanya di seluruh Indonesia. Sebenarnya banyak sekali, Minangkabau banyak, di provinsi ini banyak, tapi kemampuan untuk penetapan ini adalah tergantung juga dari tenaga ahli cagar budayanya. Ya, nah ini siapa ini TACB ini? Ya, TACB ini adalah sekelompok ahli pelestarian dari berbagai ilmu, jadi multidisiplin di sini. Dia punya sertifikat kompetensi, ya, jadi nggak dia perlu ada menunjukkan kompetensinya, ya, dalam bentuk sertifikat kompetensi ini melalui pelatihan, melalui tes juga di sini. Nah, apa tugasnya? Dia merekomendasikan, dia menetapkan, oke, ini benda ini levelnya kabupaten, kalau TACB-nya di level kabupaten. Ini di level provinsi. Ketika sudah ditetapkan di level kabupaten dan kota, wah ini layak loh diajukan untuk provinsi. Nah, kami di provinsi lah nanti akan melakukan pengkajian, persidangan, penetapan, dan pemeringkatan. Termasuk tugasnya menghapus cagar budaya. Ya, jadi ketika sudah ditetapkan biasanya diregistrasi. Ya, register nasional. Jadi kalau ketika sudah diregistrasi, tiba-tiba benda itu atau bangunan itu hancur, ya, baik sengaja pun tidak ada jejak, itu akan bisa dihilangkan, dihapuskan dalam registrasi. Itu akan ada sidang lagi. Nah, biasanya ACB ini di-SK-kan oleh, selain dia punya sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan dari Kementerian Kebudayaan, tapi juga akan di-SK-kan oleh di level provinsi oleh gubernur, di level kabupaten kota oleh wali kota atau bupati. Nah, di nasional biasanya jumlah satu tim nasional itu sampai 15 orang, 9 dan 15 orang ganjil, gasal. Di provinsi itu 7 sampai 9. Nah, kita di Sumatera Barat itu jumlah kita 7. Multidisiplin. Ya, saya sebutkan saya, kemudian ada Pak Primas juga gabung ini tadi saya lihat. Beliau juga dari kebudayaan, dari dinas, kemudian juga ada dari Pak Fauzan dari arkeolog di BPK, ada dari hukum Ibu Uning ya, kemudian ada dari sejarah Ibu Siti Fatimah, beliau pernah dulu jadi narasumber juga di 3M ya. Kemudian ada Rifa, ada juga Al-Busra dari arsitek kemudian jadi kita multidisiplin. Jadi tim itu tidak hanya orang antropolog aja di dalam, tidak hanya orang arkeolog aja. Jadi kita teamwork kolegial, satu tim di situ. Nah, kalau kabupaten kota bisa jumlahnya 5 atau sampai 7, bisa juga di situ. Nah, ini tugasnya. Ya, tanggung jawab kami itu sebagai tim ahli cagar budaya sejak di-SK-kan oleh gubernur itu tahun 2021, kompetensi kita keluar 2021. Nah, ini tuh tanggung jawab kami, ya, tugas-tugasnya gitu loh, ya. Jadi itu yang menjadi perlu kami sampaikan ke masyarakat, apa yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli cagar budaya, ya, di dalam penetapan, penyidangan, pemeringkatan gitu, penghapusan gitu. Nah, ini ketersediaan ahli cagar budaya, ya, di secara nasional, ya, masih kurang sebenarnya. Jadi kebutuhan ahli cagar budaya itu masih sangat sedikit. Ya, kebutuhannya 3.598, yang ada baru 500-an. Persentasenya masih sedikit sekali. Jadi kabupaten kota masih ada beberapa TACB-nya yang belum lengkap. Ada yang 1, Solo itu 1 ya. Kemudian ada beberapa daerah
yang mungkin jumlahnya akhirnya kami provinsi memperbantukan ya di situ. Jadi itu menjadi apa? Nah, ini kita lihat di kabupaten kota 123 kabupaten kota yang memiliki TACB di seluruh Indonesia. Provinsi yang sudah punya itu baru ada 20 provinsi. Aceh sampai ke Maluku Utara, baru 20 provinsi yang punya TACB provinsi ini ya. Ini alur tugas kami sebagai TACB ya. Jadi kuncinya adalah dalam pendaftaran. Jadi sebelum kami ada tim pendaftar, dia mengajukan naskah dokumen, kemudian kami lakukan sidang, ya kami kaji oleh tim bersama-sama, kemudian penetapan, ya kita lihat bisa nggak, layak nggak diperingkatkan di level provinsi. Bahkan nanti kami rekomendasikan di level nasional. Tapi tanggung jawab itu akan terus menjadi tanggung jawab bersama-sama. Makanya kolaborasi TACB Kabupaten Kota itu menjadi penting bagi kami di provinsi dalam hal ini. Nah ini yang ada penetapan jumlah cagar budaya ya. Ini sampai tahun 2022 794 cagar budaya. Yang di Solo ada 9, Sawah Lunto ini tahun sampai 2022 ya. Sawah Lunto ada 173, Payakumbuh 34, Pariaman 9, Padang Panjang baru 1, Padang 81, kemudian si Junjung, Solo Selatan cukup banyak samping Sawah Lunto karena Sawah Lunto juga OCMAS ya. Nah, Mentawai masih sedikit, Damas Raya ada, Agam. Nah, ini ada perubahan ini lama-lama, tapi ini kalau kita lihat pesisir selatan ada 14 jumlahnya. Nah, ini yang sudah kami kerjakan mande-mande, kami di tim. Jadi kami dari tahun 2021 itu, di tahun 2021 kami sudah tetapkan 12 cagar budaya. Lokasinya Sawah Lunto, Kota Bukit Tinggi, Istana Bung Hatta itu sudah kita tetapkan jadi provinsi. Perkampungan adat Nagari Sijunjung kita pernah lakukan kegiatan dengan apa? Kementerian waktu itu sudah ditetapkan, sekarang sudah jadi CBN juga. Ya, Tugu yang Sumatera, Rumah Rasuna Said, Maninjau juga, prasasti-prasasti banyak sekali ini di tanah datar 1 sampai 7. Ya. Nah, kemudian ini sudah menjadi peringkat nasional ini. Ya. Jadi ini sudah jadi peringkat nasional sampai Candi Padang Roco. Nah, kemudian kemarin itu pabrik semen Indarung 1 Padang, ya. Nah, ini kita ajukan pada dari tahun aja kita bisa lihat dari tahun 23 ya, 2023 ini menjadi apa? Nah, tahun-tahun sebelumnya ini kami belum hadir KCB provinsi. Jadi ditetapkan itu melalui Balai Pelestarian BPCB. Nah, sekarang namanya BPK ya. Nah, dulunya menjadi tanggung jawab dari BPCB. Ini jumlahnya. Nah, yang tadi ini peringkat nasional ada 23. Nah, kemudian di peringkat provinsi tahun 2021 kami tetapkan 11. Tahun 2022 kami tetapkan 9. Tahun 2023 kemarin kami tetapkan 10. Pulau Cingkuk masuk. Benteng Pulau Cingkuk kami masukkan. Kemudian ada ini namanya, ini kapal ini, Mande Band. Nederland Bulungan, Mande, depan Mande. Nah, ini kita tetapkan menjadi level provinsi. Komplek Candi Pulau Sawah, ini kemarin disidangkan dalam nasional. Kita masih berupaya untuk menjadi cagar budaya nasional. Jadi, potensi-potensi yang cagar budaya di provinsi kita ajukan mana menjadi peluang untuk nasional. Ya. Kemudian ada Benteng Vervander Kapellen yang di Batu Sangkar. Kita sudah peringkatkan menjadi level provinsi. Sekolah tambang di Sawah Lunto, stasiun kereta api Sawah Lunto, kemudian ada lubang tambang Candi Tanjung Medan di Pasaman. Kemudian ada Arca Padang Munang di Pasaman. Pasaman ada 2, Sawah Lunto ada 4. Ya. Nah, ini kalau dilihat di Solo ada Masjid Tuo Kayu Jauh. Makam Syekh Burhanuddin kemarin juga dicoba untuk diajukan untuk nasional, tapi mengalami perubahan-perubahan juga. Nah, ini yang sekarang kawasan semen Indarung 1 ini sudah CBN, cagar budaya nasional. Sekarang diupayakan untuk World Heritage.
ya. Nah, ini yang sedang diupayakan. Komplek dapur umum Sawah Lunto, Gudang Ransum sudah provinsi. Jadi bisa lihat sebarannya ya, Mande-Mande ada Damasraya, Sijunjung, Sawah Lunto, Solo, ya. Kemudian ada Padang Pariaman, pesisir selatan. Nah, Padang baru kawasan Indarung. Nah, ini contohnya. Ini Candi Padang Roco di Damasraya. Menarik, Mande. Kapan-kapan main nanti ke sini, lihat cek ke sini. Padang Roco Damasraya itu banyak candi. Luar biasa ya. Nah, ini sedang lakukan ekskavasi, pemugaran, masih tentang upaya perlindungan ya. Nah, kemudian ini makam M Yamin. Ya, Mande-Mande siapa tahu nanti pulang ke Sumatera Barat hampirnya ke makam M Yamin di Talawi ya. Kemudian ini stasiun Pomparanti di Sawalunto. Ini dulu fotonya, sekarang ini kita sudah tetapkan juga. Ya, jadi namanya situs stasiun Pomparanti di Sawalunto. Nah, ini penemu batu bara, The Grave. Ya, makamnya ada. Nah, ini makamnya ini. Ini tinggal apa? Nah, ini kita sudah ke sana ya. Ini juga sudah ditetapkan jadi apa? Oh, sebenarnya kalau Sawalunto ini menariknya mereka sudah heritage duluan tapi dibalik lagi kita ajukan lagi dalam provinsi. Nah, ini situs penjara orang rantai Lubang Tambang. Nah, ini menarik sekali ini. Penjaranya. Unik sekali. Ya. Jadi penjara-penjara yang ada di Sawalunto yang ini itu beda dengan penjara-penjara yang ada. Jadi dia langsung penjara itu langsung ada lubang di mana pekerja-pekerjanya yang di penjara itu langsung bekerja melalui lubang itu ke lubang tambang. Nanti dia pulang lagi lewat lubang itu. Nah, ini upaya Belanda untuk mengatasi supaya tidak banyak yang kabur gitu. Ya. Dan ini unik banget ini penjara ini. Dan keunikannya mungkin kami tim TACB Provinsi juga akan mencoba mengkaji lebih lanjut, mengkomparatifkan penjara-penjara yang ada di Indonesia lain. Saya pikir masih sangat jarang, langka ini. Ya. Nah, ini sedang dilakukan ekskavasi oleh pemerintah Kota Sawalunto, dipugar lagi, diapakan lagi, dibersihkan, ya, dilindungi ini berapa bangunannya di dalamnya. Nah, ini lokomotif uap Cilukah, ya. Nah, ini masih ada yang ada di Sijunjung. Ini sudah diapakan. Oke, Mande-Mande, sekian. Mohon maaf kalau ada yang silahkan nanti menjadi diskusi kita bersama. Saya kembalikan ke Mande Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali paparannya. Ternyata banyak sekali cagar budaya yang saya sendiri juga baru mendengar dari apa yang disampaikan oleh Mandesri. Ternyata banyak ya kita tidak tahu apa yang kekayaan budaya yang kita miliki. Menarik sekali topik ini. Untuk menambah lagi wawasan kita tentang pemajuan kebudayaan ini, kita akan lanjut dulu kepada narasumber yang kedua. Untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan disimpan dulu, Mande-Mande. Kita akan lakukan setelah sesi penyampaian oleh Bapak Undri. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu sedikit profil dari Bapak Undri, narasumber kita. Bapak Undri lahir 1 Juli 1977 di Kota Tinggi Rau, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Beliau bergelar sarjana sastra dan magister sains. Menamatkan sekolah dasar sampai sekolah menengah tingkat atas di Rau, Pasaman. Gelar sarjana sastra diperoleh pada jurusan Universitas Andalas dengan predikat cum laude. Melanjutkan program studi pembangunan wilayah dan pedesaan Universitas Andalas pada tahun 2005. Saat ini sedang menjalani program doktor Universitas Andalas. Pada tahun 2003 sampai 2006, beliau bergabung pada proyek penelitian kerjasama dengan Belanda, NIOD, dengan Lembaga Penelitian Pengetahuan Indonesia atau LIPI dalam program Indonesia Across Borders
Reorganization of Indonesian Society 1930 to 1960. Sekarang Bapak Undri sebagai Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada malam ini Bapak Undri akan memaparkan makalah dengan judul Program dan Upaya Sinergitas dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah di Sumatera Barat. Kami silakan Bapak Undri. Terima kasih, Manda Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul berdiskusi tentang kebudayaan. Selamat sampaikan kepada arwah yang besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama hormati Ande Minang Mancanegara, kemudian Bu Moderator, kemudian Bu Sri, kemudian Mande yang hadir pada malam hari ini, kemudian para peserta diskusi yang tidak kami sebutkan satu persatu. Saya mohon izin, saya masih sebetulnya Mande masih di kampung, sehingga nanti ketika saya presentasi ada suara-suara bising, kebetulan di dekat jalan raya gitu. Itu pertama. Saya ingin mengajak Mande Pak Ibu-ibu yang hadir pada hari ini tentang suatu hal apa sebetulnya yang terjadi di kampung kita sekarang ini terhadap warisan budaya. Saya ingin mengajak kita semua merendungkan sebuah persoalan di kampung-kampung kita. Saya lebih menyukai istilah kampung gitu. Kenapa kampung itu menjadi persoalan terpenting? Karena itulah bibit-bibit kebudayaan, warisan budaya yang ada yang akan memunculkan yang namanya Minangkabau atau secara administratif Sumatera Utara. Saya ingin ngajak Mande ke persoalan itu dulu. Walaupun judul presentasi saya adalah program dan upaya sinergitas dalam pemajuan kebudayaan daerah Sumatera Barat. Tapi saya ingin mengajak Mande melihat posisi ini. Karena apa? Ini penting. Karena apa? Karena dasar fondasi kita melihat posisi itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Sehingga ibarat penyakit kita obati dia sama-sama. Sehingga persoalan-persoalan yang ada di kampung kita itu terhadap persoalan kebudayaan itu bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Sumatera Barat, kalau kita lihat ada dua pokok penting ketika orang memahami tentang kampung kita. Yang pertama adalah dengan sistem matrilineal yang kuat, ada Mande Sapo dan sebagainya. Itu identik sekali kalau ketika orang berbicara tentang Minangkabau atau secara administratif Sumatera Barat. Yang kedua adalah adat bahasa di syarat bahasa di Katabullah. Dua posisi itu sampai hari ini ketika orang berbicara tentang Sumatera Barat Minangkabau itu akan terpatri dalam pikiran siapapun gitu. Ini literatur, kajian-kajian ilmiah itu yang ditampilkan siapapun gitu. Selalu mengkaitkan kalau ketika dia berbicara tentang kami lihat seperti ini, saya ingin mendiskusikan satu hal. Ada berapa pokok-pokok persoalan yang terjadi di kampung kita. Yang penting, ini yang harus kita diskusikan. Yang pertama adalah kehilangan identitas kultural. Pertanyaannya adalah, apakah ini yang terjadi? Tapi ini pemetaan saya selama ini sebagai bergerak dalam bidang kebudayaan. Globalisasi dan modernisasi dapat menggeser perhatian masyarakat dari nilai-nilai budaya tradisional mereka. Generasi muda mungkin kehilangan minat dalam mempelajari atau mempraktikkan aspek-aspek budaya yang lebih tua, sehingga mengakibatkan penurunan pemahaman dan penghargaan terhadap warisan budaya. Ini pertanyaan terpenting. Di kampung-kampung, pelosok-pelosok, kemudian kita melihat persoalan-persoalan ini, apalagi di media-media sosial, persoalan-persoalan yang ada di kampung kita gitu, itu mencuat sekali gitu tentang bagaimana pengurusan
kehilangan identitas kultural. Generasi muda kita lebih tahu dia tentang persoalan narasi-narasi K-pop gitu, budaya-budaya K-pop daripada budaya-budaya yang ada di kampung kita itu sendiri. Gitu. Ini pertanyaan mendasar yang harus kita urai sebetulnya Pak Mande, sehingga kita melihat posisi, oh ya seperti inilah generasi muda kita. Mungkin generasi muda kita ini seperti ini saat sekarang ini, tapi tidak tahu 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun ke depannya. Tapi ini pemetaan yang bisa kami sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kehilangan pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional bisa hilang jika tidak diwariskan dari generasi ke generasi. Kurangnya minat atau kurangnya pelatihan formal bisa menyebabkan pengetahuan itu terlupakan. Pertanyaannya adalah sejauh mana secara jumlah generasi muda kita bisa mempelajari pengetahuan-pengetahuan tradisional ini. Sejauh mana generasi muda, contohnya generasi muda kita belajar tentang silet, tentang adat pasambahan dan sebagainya. Ini realita di kampung kita. Sejauh mana pula generasi muda kita bisa bermain game dengan enaknya, dengan AP, kemudian ini sudah menjadi fenomena massal di daerah kita gitu. Ini yang terjadi di kampung kita Mande. Kemudian berangkat dari itu sebetulnya lebih besar ada konflik budaya dan politik. Konflik sosial, politik atau etnis dapat merusak atau menghancurkan warisan budaya dan menghentikan upaya pelestarian. Ini semacam hambatan sebetulnya kalau kita melihat persoalan-persoalan lebih menukik lagi. Kalau warisan budaya itu, kalau yang terjadi itu adalah konflik budaya politik, maka bisa menghancurkan warisan budaya. Itu yang bisa kita beri pemahaman tentang hal ini. Yang selanjutnya adalah kurangnya pendidikan dan kesadaran. Ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai penting warisan budaya bisa menghambat upaya pelestariannya. Pendidikan dan kampanye kesadaran diperlukan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita bisa mendorong ini? Sejauh mana pendidikan formal, pendidikan non formal yang ada di kampung-kampung kita di daerah kita ini, itu bisa sudah berjalan, kemudian sudah mensosialisasikan secara masif terhadap pandangan mereka terhadap menjaga warisan budaya ini. Mohon maaf, Mande, apakah ini sudah tersosialisasi secara masif di keluarga? Apalagi kita tahu mande soka, mande dalam arti kata yang lebih kompleks sebetulnya dalam sebuah keluarga. Apakah ini sudah dijalankan secara baik di dalam rumah tangga? Ini pertanyaan itu yang saya sampaikan tadi. Apa sebetulnya yang terjadi di kampung-kampung kita? Salah satunya ini sebetulnya gitu. Kurangnya pendidikan dan kesadaran. Apa lanjutannya adalah perubahan sosial dan demografi. Perubahan dalam struktur sosial dan demografi suatu masyarakat dapat mengubah dinamika budaya dan mempengaruhi cara warisan budaya diwariskan dan dipraktikkan. Ini idealnya seperti itu. Kemudian perentangan antara modernisasi dan tradisi. Terkadang upaya modernisasi dapat bertentangan dengan praktik tradisional. Ini dapat menyebabkan konflik antara kelompok yang ingin mempertahankan tradisi dan mereka yang mendukung modernisasi. Ini wajar, apalagi saat sekarang ini Mande, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, antara modernisasi dan tradisi. Satu sisi di kampung-kampung kita, orang-orang tua kita ingin menjaga tradisi, tapi satu sisi lain pengaruh modernisasi itu tidak bisa dihambat ya. Bagaimana ini jalan keluarnya adalah kita harus punya filter sebetulnya, nyaring pengaruh-pengaruh yang bisa menghambat, menghancurkan dari tradisi-tradisi yang ada di daerah. Selagi itu bisa kita filter, orang-orang tua di kampung-kampung, kemudian generasi muda itu bisa memfilter, menyaring apa saja yang menghambat, menghancurkan kebudayaan yang ada di daerah itu, maka generasi muda kita nanti akan menjadi generasi yang muda yang baik. Tapi kalau tidak, mohon maaf, itu akan sebaliknya gitu. Itu juga adalah kurang pembiayaan. Upaya pelestarian membutuhkan pembiayaan yang signifikan untuk pemeliharaan, restorasi, dan pendidikan terkait warisan budaya. Kurangnya dana dapat menyebabkan kelambatan atau bahkan penghentian proyek, kegiatan, atau program pelestarian. Ini jamak terjadi di mana-mana.
Apalagi kita lihat pembiayaan dari pemerintah, kemudian dari masyarakat gitu. Ini satu hal titik yang titik simpul yang tidak bisa kita abaikan sampai hari ini tentang persoalan pembiayaan ini. Banyak kegiatan-kegiatan kebudayaan yang tidak dilakukan dengan baik karena terhambat dengan pembiayaan. Tapi penting kami sampaikan, tidak seluruhnya terkendala dengan pembiayaan, tapi semangat yang didorong kepada di masyarakat bagaimana kebudayaan, warisan budaya itu bisa bergerak untuk generasi muda yang akan datang. Kemudian sebagian besar permasalahan pelestarian warisan budaya termasuk kesenian tradisional berkaitan dengan pola pewarisan. Jadi mande-mande kita melihat di kampung-kampung, di daerah-daerah kita, pola pewarisan dari warisan budaya itu yang agak kita perhatinkan gitu. Banyak sekali kesenian-kesenian tradisional yang punah gitu. Kenapa? Karena pola pewarisan yang tidak diwariskan dengan baik. Contohnya, saya ingin menyampaikan satu. Contohnya adalah yang membuat rumah gadang, tukang. Itu banyak sekali yang tidak diwariskan secara baik, sehingga sekarang untuk mencari tukang membuat rumah gadang itu agak sulit dia. Begitu juga dengan kesenian gitu. Jadi pola pewarisan. Yang terakhir adalah akibat fatal dari tidak adanya pola pewarisan yang konsisten, punahnya warisan budaya. Jadi ketika pola pewarisan itu tidak ada, maka akan terjadi punahnya warisan budaya. Ini yang kita alami, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Contoh saja yang saya sampaikan tadi, kita di kampung-kampung mencari orang yang akan mengukir ukiran rumah gadang, buat gonjong, kemudian rumah gadang untuk membangun rumah gadang sulit sekali karena itu pola pewarisan yang tidak diwariskan secara baik. Ini pemetaan saja Pak Ibu yang bisa disampaikan tentang bagaimana kondisi daerah kita saat sekarang ini dalam warisan budaya. Begitu juga dengan persoalan-persoalan lain gitu, generasi muda kita, kemudian riuh-riuh yang ada di daerah kita saat sekarang ini. Ini tantangan kita sebetulnya Pak Ibu. Tantangan, saya ingin ada idiom kita, sekali ayah gadang, sekali tapen barubah. Jadi tradisi, modernisasi, apapun, Pak Ibu, perubahan itu akan terjadi gitu. Ini yang kita perlihatkan. Tidak mungkin Pak Ibu kita bertahan dengan persoalan-persoalan tadi sih. Kemudian ada perubahan-perubahan yang harus kita lalui itu. Tapi ingat, dengan tradisi itu juga kita membentuk karakternya harus kita pertahankan. Tapi satu sisi yang saya sampaikan tadi ada tradisi, satu ada modernisasi. Kedua-duanya harus tersimpul dengan baik sehingga akan membentuk sebuah generasi yang baik. Ini Bapak Ibu kita ini yang saya sampaikan tadi, generasi muda kita hari ini, mungkin anak kita, cucu kita, satu ini seluruhnya HP, gadget gitu, seluruhnya bisa saya tidak tahu nanti 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun yang ke depan itu generasi muda kita seperti apa pengaruh dari gadget ini, handphone ini gitu. Apakah bisa membendung tentang persoalan kebudayaan, warisan budaya secara khusus gitu, atau perilaku gitu. Saya tidak bisa tidak bisa membayangkan nanti kalau ini menjadi masif dia sampai ke ruang-ruang terkecil di kamar-kamar anak-anak kita. Kalau tidak kita bendung dengan baik, bagaimana dengan pola pewarisan kita gitu. Generasi muda yang akan kita bentuk ke depannya gitu. Nah, ini pengguna internet gitu. Kita data pengguna internet itu jelas dia. Banyak sekali. Di Indonesia saja banyak 85%, telepon seluler, laptop dan sebagainya. Ini pertanyaan yang harus kita jawab sebetulnya Pak Ibu. Nah, ini media sosial gitu. Facebook dan sebagainya gitu. Kita tertinggi Bapak Ibu gitu. Pengaruh-pengaruh ini yang harus menjadi dasar kita untuk berpikir sebetulnya bagaimana kampung yang saya sampaikan tadi itu menjadi kampung yang baik,
menjadi kampung yang bisa memunculkan generasi-generasi muda yang baik untuk kedepannya. Sebagai lembaga pemerintah, program apa saja sebetulnya yang bisa kita perlihatkan sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa kita jawab sebetulnya Pak Ibu. Kalau kita lihat secara nasional, ada tujuh tantangan pemajuan kebudayaan apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi. Kemudian kita turunkan di amanat strategi kebudayaan. Karena apa yang saya jelaskan tadi itu levelnya level kampung kita. Tapi secara nasional ada 7 sebetulnya tantangan pemajuan kebudayaan itu. Yang pertama adalah pergeseran identitas primordial dan sentimen sekretarian yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Alhamdulillah di kampung kita ini masih bisa kita atasi. Identitas primordial, sentimen sekretarian itu masih bisa. Tapi kalau tidak kita manage dengan baik, bisa jadi muncul dia. Apa solusi, apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Negara yang harus lakukan adalah penyediaan ruang keragaman ekspresi budaya dan interaksi untuk penguatan kebudayaan yang inklusif. Jadi dibuka ruang-ruang, tidak ada sekat-sekat ini budaya Jawa, ini budaya Minang, kemudian Sunda dan sebagainya. Tapi itu membaur dia menjadi satu kesatuan bahwasanya kita adalah sebuah negara yang menganut keragaman dan itu harus diakui secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meredupkan khazanah tradisi dalam gelombang modernisasi. Bagaimana strategi kebudayaannya adalah pelindungan dan pengembangan nilai ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional. Itu yang saya sampaikan tadi. Kita di program pemerintah itu menguatkan tentang kebudayaan-kebudayaan yang bersifat tradisional. Tapi walaupun modernisasi, modernitas dan sebagainya itu gencar-gencaran, tapi kita juga ingin memperkuatkan itu kebudayaan yang praktik kebudayaan tradisional. Yang ketiga adalah distribusi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional. Bagaimana apanya? Strateginya adalah pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk penguatan Indonesia di dunia internasional. Jadi aset-aset warisan budaya itu bisa kita bisa kita manfaatkan untuk kekayaan budaya untuk penguatan Indonesia di dunia internasional. Apalagi belum adanya jalan keluar dari pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan berpengaruh negatif terhadap kebudayaan lokal. Strateginya adalah pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah belum optimalnya tata kelembagaan bidang kebudayaan, kemudian pemajuan kebudayaan melindungi keragaman hayati dan ekosistem, reformasi kelembagaan penguatan penganggaran kebudayaan, dan terakhir adalah desain kebijakan budaya belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan. Bagaimana solusinya adalah pemerintah sebagai fasilitas kemajuan kebudayaan. Jadi artinya apa? Pemerintah sebetulnya sudah memikirkan apa yang terjadi di kampung kita. Tadi yang saya sampaikan tadi secara kecil dia, kemudian secara nasional sudah sudah dipikirkan bagaimana strategi untuk memecahkan persoalan tersebut. Ini sudah disampaikan oleh Bu Sri tadi. Konsep yang lebih paradigma baru dalam memahami tentang kampung kita tadi, persoalan-persoalan yang kita petakan tadi itu yang dinamakan dengan pemajuan kebudayaan. Yang melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Kalau pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana kita sudah melakukan ini? Sejauh mana kita telah melakukan inventarisasi? Jam 8 pagi di Amerika. Bagaimana sejauh mana kita melakukan pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan dan publikasi? Ini pertanyaan dasar sebetulnya gitu. Kalau ini sudah duduk sebetulnya, mulai dari inventarisasi, kita inventaris budaya-budaya yang ada di kampung kita, kemudian kita amankan, kemudian kita pelihara, kita selamatkan, kemudian kita publish kepada masyarakat, inilah budaya-budaya yang ada di kampung kita gitu. Yang kedua adalah pengembangan, upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan pemperkayaan dan menyebarluaskan kebudayaan. Jadi pengembangan apa yang ada di kebudayaan itu tidak bisa kita lakukan sendiri saja. Itulah yang namanya itu ekosistem kebudayaan. Seluruh komponen itu harus ikut bagian dalam upaya pengembangan kebudayaan itu. Yang ketiga adalah pemanfaatan. Jadi ada pendayagunaan. Jadi objek pemajuan kebudayaan itu tidak saja ya
dalam ansih ya untuk kebudayaan saja, tapi juga untuk penguatan ideologi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Bahkan dalam arti terakhir itu adalah bisa untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Yang terakhir adalah pembinaan, upaya pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia inilah yang tadi yang disampaikan oleh Bu Sri adalah salah satunya tim ahli cagar budaya. Banyak lagi itu, seniman, tuo, sile, pandai dan sebagainya. Ini apa? Sejauh mana kita sudah menghidupkan, kemudian memberdayakan, kemudian membinakan tentang sumber daya manusia kebudayaan itu sendiri. Baik itu lembaga kebudayaan, kemudian peranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Ini sudah saya jelaskan tadi. Saya ingin mengajak apa Ibu? Kebudayaan harus ditempatkan pada hulu pembangunan. Jadi sudah saya sampaikan tadi ada persoalan pemetaan yang terjadi di kampung kita, kemudian program gitu. Tapi ingat satu kata kunci adalah kebudayaan harus ditempatkan pada hulu pembangunan. Apakah ini sudah kita lakukan gitu? Kementerian melalui Direktur Jenderal Kebudayaan mensosialisasikan ini. Bagaimana setiap pembangunan itu, ya, apapun itu dimulai dari kebudayaan, hulunya, ya, hulu pembangunan itu di kebudayaan. Jadi kita melihat itu sehingga kita berbicara tentang persoalan pertanian, agraria, persoalan pangan, gizi dan sebagainya. Kita melihat ada di situ kebudayaan yang harus kita dorong gitu Pak. Yang pertama adalah kebudayaan tidak hanya bicara kesenian, cagar budaya, warisan budaya, tetapi adalah keseluruhan cara hidup yang berbasis pada nilai tertentu. Ini betul apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, ada di situ tentang cagar budaya, warisan budaya, kesenian, tapi lebih dari itu sebetulnya kita inginkan ada basis nilai situ. Nilai apa? Nilai yang baik gitu. Nilai yang baik yang bisa menuntun kita, generasi muda kita kepada hal yang baik. Itu yang penting-penting. Kalau ini sudah kita anggap sebagai hulu pembangunan, saya pikir kampung-kampung kita nanti, generasi muda kita akan melahirkan generasi yang baik. Yang pertama. Yang kedua adalah kebudayaan tidak hanya dekorasi, misalnya menari dalam satu kegiatan resmi. Mohon maaf, ini terjadi gitu. Kita tidak melihat itu, kita tidak ingin melihat persoalan itu. Kebudayaan itu tidak hanya dekorasi saja, pernak-pernik saja, tapi lebih dari itu sebetulnya. Ada nilai di situ gitu. Kemudian social return bukan profit tetapi benefit ya. Bukan keuntungan material tetapi manfaat modal kita adalah kekayaan budaya. Jadi paradigma yang harus kita rubah sebetulnya. Ada sesuatu hal yang ingin sekali kita inginkan terakhir itu dari sebuah kebudayaan itu adalah kekayaan budaya kita itu paling penting. Kemudian kebudayaan sudah menjadi public good, publik sama seperti kesehatan, bukan bicara berapa banyak orang menonton, berapa banyak untung ruginya. Ingat, tidak itu lagi kita berkebudayaan banyak orang menonton gitu, kemudian banyak untung rugi, tidak lagi itu, tapi nilai di situ gitu. Ini yang harus kami sampaikan. Kemudian di sinilah kita perlu melihat kekayaan budaya itu dengan ekosistem budaya. Dia tugasnya pemerintah. Jadi ini kami sampaikan ini perial yang sering kita bicarakan, disampaikan oleh para pejabat, kemudian para pemerintah, tapi kadang-kadang di prakteknya ini perlu kita persamakan gitu persepsi ini. Apalagi ini Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, tugas pemerintah itu memfasilitasi dia gitu. Tidak seluruh persoalan kebudayaan itu ada di pemerintah. Masyarakat sebetulnya yang punya gitu. Tapi pemerintah sebagai hadir negara di situ, maka tugas pemerintah itu memfasilitasi program-program yang berkaitan untuk memperkuat kemajuan kebudayaan yang ada di daerah kita. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi
kebudayaan itu tidak ajar kesenian apa gitu, tapi nilai dia. Lebih dari itu, ada tradisi lisan, manuskrip, ada istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional. Artinya apa? Kita harus merubah lagi yang namanya kebudayaan itu bukan kesenian saja, banyak gitu. Bahkan di olahraga tradisional juga ada ada di situ nilai dia situ, permainan rakyat gitu. Ini yang permainan rakyat yang di kampung-kampung contohnya mulai tergerus dia dengan permainan-permainan secara online dengan DAP gitu. Generasi muda kita pada hari ini tidak tahu dia bagaimana main congkak, kemudian petak lele, kemudian main upiah gitu di kampung-kampung. Kami sendiri pernah melakukan gitu waktu kecil gitu. Kemudian banyak permainan tradisional di kampung-kampung kita sudah mulai hilang dia. Itu yang saya sampaikan tadi, karena satu HP saja, karena pengaruh dari handphone tadi banyak nilai-nilai permainan tradisional, permainan itu sudah tidak diketahui oleh generasi muda. Ini tantangan kita sebetulnya, Bapak Ibu yang hadir, apalagi mande-mande yang punya kekuatan untuk milik posisi ini di keluarga inti gitu. Ini kami sendiri, Bapak Ibu, di program kantor kita itu penguatan ini sebetulnya ada penguatan matrilineal, yang kedua adalah penguatan cagar budaya. Dua komponen inilah sebagai lembaga pemerintah memfasilitasi bagaimana pelestarian objek pemajuan kebudayaan khususnya matrilineal ini bisa terlaksana di Sumatera Barat. Begitu juga dengan cagar budaya gitu. Pelestarian cagar budaya yang ada di daerah kita. Dua komponen inilah Ibu menjadi core terpenting dari kelembagaan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 di Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana ini sinergitas, karena ini temanya adalah kami melihat sebetulnya tujuan dari perlindungan, pengembangan penguatan itu sebagai identitas jati diri dia. Jadi kita punya kekayaan, punya warisan budaya yang hidup di kampung-kampung, negara-negara kita itu identitas jati diri kita. Kemudian ada edukasi di situ. Yang terakhir adalah untuk kesejahteraan. Bagaimana ini, Ibu? Ini sering saya sampaikan. Sinergitas itu tidak saja satu saja yang melaksanakan. Pemerintah itu sebagai leading sektor dia, yang saya sampaikan tadi, hanya sebagai fasilitasi dia di situ letaknya gitu. Karena apa? Karena seluruh komponen itu harus ikut bagian, mulai dari pihak swasta, masyarakat, komunitas adat, kemudian stakeholder, lembaga adat, kemudian tokoh pelaku seni. Ada maestro tadi, maestro yang harus bergerak gitu. Siapa itu maestro? Itu ada orang yang mumpuni, kemudian orang bisa mentransfer keilmuannya, kemudian orang yang memang betul hidup ya, hidup dalam berkebudayaan, kemudian dia dalam hal mentransfer keilmuan itu memang ada generasi berikutnya, sehingga generasi itu yang akan menimba ilmu, kemudian tidak terjadi kepunahan dalam pewarisan warisan budaya itu sendiri. Disitulah letak sebetulnya sebagai seorang maestro yang baik itu adalah bisa mentransfer keilmuannya, kemudian ada generasi yang belajar dari seorang maestro itu sendiri. Ini peran di kampung kita menjawab persoalan tadi. Sudah kita petakan persoalan tadi, tapi ini yang harus kita perkuat sebetulnya. Tungku tiga sejarangan, ada nenek mama, ada alim ulama, cerdik pandai gitu. Kemudian ada mande yang ada di Bulu Kanduang ya, dalam arti besar dalam arti kelembagaan dia. Tapi secara budaya itu ada mande-mande suku yang ada di kampung-kampung kita, itu harus kita perkuat ini untuk menjawab apa yang saya sampaikan tadi. Ini gerakan bersama memajukan kebudayaan. Jadi tidak mungkin kita pemerintah saja yang berjalan, tidak mungkin pihak swasta saja, kemudian tidak mungkin maestro saja yang berjalan, kemudian lembaga adat saja yang berjalan, tapi tidak.
seluruh gerakan menjadi gerakan bersama untuk memajukan kebudayaan. Terakhir, ini panakia pisau serawut, ambiak galah batang lintabuang. Salodang ambiak kanyiru, dan satitiak jadikan lawi, dan sakapa jadikan gunung, alam tak kembang jadi guru. Jadi itu saja mande-mande yang hadir pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan satu hal kepada mande-mande. Kita harus melihat posisi real di kampung-kampung kita saat sekarang ini. Bahwasanya kita punya persoalan besar dalam pewarisan budaya, khususnya dalam pemajuan kebudayaan. Kalau kita secara bersama-sama memajukan kebudayaan di daerah kita, di kampung-kampung kita, saya pikir generasi muda kita ke depannya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun yang akan datang adalah mereka generasi muda yang terbaik untuk membangun kampung halaman kita ini. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kelapan dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Bapak Undri. Ada beberapa poin yang saya catat di sini dan saya catat menarik, yaitu kebudayaan harus ditempatkan pada hulu pembangunan, karena di sanalah yang dia akan mengalir ke hilir melewati semua ekosistem yang ada di dalam masyarakat kita. Kemudian juga perlu membuat pola pewarisan sehingga pada generasi mendatang budaya kita akan tetap jalan. Saya lihat sudah banyak yang tidak sabar untuk bisa berdiskusi dengan dua narasumber kita ini. Bagi yang akan bertanya, boleh mengajukan melalui chat atau mengangkat tangan. Kita akan beri kesempatan untuk 3 penanya dulu. Dan untuk teman rekan-rekan yang di radio, Bang Aziz mungkin bisa diinfo ke kami berapa orang pendengar kita saat ini, Bang Aziz? Sudah 231 pendengar kita melalui radio Gebu Minang. Baik, kita tunggu. Ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, ada satu dari ini Mande, maaf, melalui chat. Mungkin saya bacakan saja. Dari Ibu Sastri Sunarti, Pak Undri, seberapa jauh benda cagar budaya boleh dikapitalisasi agar perawatan cagar budaya kita memiliki nilai ekonomi dan masalah kekurangan dana untuk biaya perawatan dapat teratasi? Pertanyaan pertama. Ini dijawab dulu sambil kita menunggu pertanyaan yang lainnya. Silakan Pak Undri. Ada dari Bu Yosi juga ini, Mande Soni. Oke. Oh ya, kita lihat satu lagi dari Ibu Yosi. Banyak pemain drum. Ini normal karena waktu istirahat kita yang bagaimana pelestarian non-bangunan seperti bahasa dan tradisi lisan? Ini mungkin bisa dijawab baik Pak Indri ataupun Ibu Sri. Boleh silakan untuk narasumber. Pak Undri mungkin terlebih dahulu. Terima kasih Bu Soni. Jadi yang pertama adalah pertanyaan dari Bu Sastri. Mungkin nanti direspon juga oleh Bu Sri tentang hal ini. Tapi ingin saya sampaikan cagar budaya yang kita pahami selama ini adalah bukan saja cagar budaya yang ada di darat, tapi juga ada cagar budaya yang ada di air dia. Jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang itu jelas dia, baik itu yang ada di darat maupun di air, itu penting kami sampaikan. Seberapa jauh benda cagar budaya boleh dikapitalisasi agar perawatan cagar budaya kita memiliki nilai ekonomi dan masalah kekurangan dana untuk biaya perawatan dapat diatasi?
Jadi sebetulnya Bu Sastri, kalau kita berbicara tentang perawatan cagar budaya, itu sifatnya di dalam undang-undang, kemudian yang pernah kita lakukan itu secara akumulasi sebetulnya itu tidak bisa kita kapitalisasi secara nominal dia. Kalau kita berbicara tentang tentang nilai dari cagar budaya itu sendiri, dia tidak terhingga. Begitu juga dengan perawatan cagar budaya. Kalau perawatan cagar budaya sebetulnya banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika kita melakukan perawatan cagar budaya. Mulai dari studi terlebih dahulu, kemudian kalau dia bersifat candi struktur bisa diekskavasi untuk mencari data, kemudian bisa juga dilakukan pemugaran. Kemudian juga di dalam perawatan cagar budaya itu juga bisa dilakukan apakah itu pengamanan, pemeliharaan dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita lihat secara kalau kita lihat di dalam kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai ekonomi, sebetulnya belum karena ini karena dia itu bersifat nilai itu tak terhingga, kemudian dikaitkan dengan perawatan cagar budaya bisa sebetulnya kita kapitalisasi. Tapi sampai hari ini karena banyak tahapan-tahapan itu yang bisa kita dilakukan, sehingga jumlah secara nominal itu belum bisa kita tentukan. Tapi sampai hari ini di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan bisa perawatan cagar budaya itu baru tahapan-tahapan per tahap dia gitu. Per tahap kemudian diukur dengan luas, kemudian dari cagar budaya itu sendiri. Sehingga itu nanti ketika dia konsepnya itu lebih luas dia, maka pendanaan perawatan itu lebih besar dia. Begitu juga di konsep ekskavasi. Begitu juga di konsep pemugaran. Begitu juga konsep pelindungan perawatan lainnya. Kenapa? Kita tahu di perawatan cagar budaya bukan saja konsep konservasi dia memelihara, kemudian juga ada pelindungan di situ. Pelindungan sampai di konsep bagaimana memelihara dari cagar budaya itu, kemudian kita tunjuklah yang namanya juru pelihara untuk membersihkan, kemudian melindungi, kemudian mensosialisasikan apa yang dinamakan apa yang terdapat di daerah itu yang namanya cagar budaya itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat untuk itulah sebetulnya perawatan cagar budaya itu sampai hari ini secara akumulatif akumulatif secara keseluruhan itu belum bisa kita tentukan Bu Sastri. Tapi kalau kita lihat hanya satu saja, contohnya kami bisa mencontohkan cagar budaya yang ada di Candi Pulau Sawah. Candi Pulau Sawah itu adalah terletak di Kabupaten Damastraya, kemudian itu merupakan sudah diusulkan menjadi cagar budaya nasional, tapi belum lolos, baru peringkat provinsi. Ini tahap ke nasional. Tapi apa yang dilakukan oleh kantor melakukan yakni ekskavasi. Ekskavasi itu dilakukan oleh kawan-kawan yang mumpuni dalam bidang ekskavasi, kemudian dilakukan pemugaran, kemudian setelah pemugaran itu maka dilakukan pengamanan dalam bentuk cungkup atau pagar. Ini berbeda sebetulnya ketika kita berbicara tentang hal-hal yang berprinsip kebudayaan yang intangible, ini yang tangible. Berkenaan dengan itu juga sebetulnya pertanyaan dari Bu Yosi, bagaimana pelestarian non-bangunan seperti bahasa tradisi lisan. Ini salah satu usaha kita sebetulnya di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan.
apa saya sampaikan tadi, kita melihat posisi yang namanya pemajuan kebudayaan dalam konsep pelindungan. Kita melakukan inventarisasi. Ketika setelah kita inventarisasi, kemudian terakhir itu kita publish. Tapi sejauh mana ini bisa kita lakukan? Tidak bisa pemerintah saja, tapi ada seluruh komponen itu harus ikut gitu. Itu mungkin yang yang bisa kami sampaikan. Tapi ya satu hal yang paling mendasar adalah kami melihat antara pertanyaan dari Bu Yosi dan Bu Sastri, secara prinsip sebetulnya kita bisa melihat bagaimana kebudayaan itu bisa disinergikan, kemudian dari persoalan pendanaan, pembiayaan itu bisa kita atasi. Karena Karena saya sampaikan tadi, kita punya keterbatasan anggaran di pemerintah, sehingga pihak-pihak lain itu bisa harus mendorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang kebudayaan. Itu mungkin Bu Sony. Baik, terima kasih Pak Unri untuk penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan jadi Mande Sastri dan juga Mande Sony, boleh sedikit lagi nggak? Boleh. Begini Pak Unri, misalnya sebagai contoh pembanding, mungkin terlalu besar ya, tapi Borobudur misalnya, bagaimana Borobudur menjadi tujuan magnet wisata, dan itu kemudian yang saya maksud dengan kapitalisasi itu seperti itu, walaupun pada akhirnya ada aturan bahwa perlu pembatasan para pengunjung. Nah, kita kan belum sampai pada taraf itu cagar budaya kita. Alih-alih membatasi, orang belum tahu apa yang kita punya, kekayaan yang kita punya, ternyata itu luar biasa. Seperti cagar budaya di Padang Roco, di daerah Darmasraya, dan banyak lagi tadi daftar-daftar baru yang dipaparkan oleh Mandesri. Tapi nilai ekonominya itu yang belum terlihat. Mungkin menurut saya, selain di dalam proses atau manajemen perawatannya itu, publikasi atau apapun lah yang berbicara tentang benda itu juga perlu banyak lebih banyak expose-nya begitu, dan itu saya kira juga bagian dari untuk mendapatkan perhatian dan bagaimana memberi nilai ekonomi benda itu kepada masyarakat kita gitu loh. Dan saya kira mungkin itu ya, bukan maksud mengajari Pak Undri ya, tapi saya melihat cerita di balik kekayaan cagar budaya kita itu yang masih kurang terekspos ke masyarakat. Ada apa sebetulnya? Waktu saya jalan-jalan penelitian ke Jambu Lipo, itu sangat layak untuk menjadi sebuah destinasi wisata budaya berbasis sejarah. Tetapi lagi-lagi saya melihat upaya untuk mengkapitalisasinya menjadi satu tujuan wisata itu belum terlihat. Jalan ke sana masih buruk. Padahal ada satu sejarah kerajaan tua di sana, selain Pagaruyung, ada sistem sosialnya masih berjalan, ada kincir air yang masih berjalan juga, yang saya kira menjadi daya tarik. Mereka punya madu yang tergantung di atas batu, dan saya kira itu adalah kekayaan yang melengkapi desa wisata atau menjadi desa kita sering memakai istilah desa adat ya, tapi ini bukan dalam konteks itu gitu loh, bahwa dia punya sebagai sebuah desa yang punya histori sebagai satu kerajaan, dan kerajaan tua, dan itu saya kira itu layak untuk dikapitalisasi. Maksud saya arahnya ke sana Pak Undri. Mohon maaf. Terima kasih Pak Undri, Pak Mande Sony. Oke. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari Mande Sastri. Mungkin kita bisa jadikan catatan itu. Kita lanjut dulu untuk penanya yang lain. Mungkin nanti juga akan saling berkaitan menurut saya beberapa pertanyaan ini. Perlu saya bacakan ulang atau Pak Undri dan Bu Sri udah membaca lewat chatnya? Saya lihat di sini ya, ada dari
Ibu Lewi Padli, dan kemudian dari Zalnetri juga. Mande Sony, ini ada yang dari Mande Ade nih tadi ya. Untuk Betul. saya juga ada pertanyaan dari Mande Ade. Seberapa jauh respon dan kebijakan Pemda Pesisir Selatan dalam menanggapi hasil temuan CB di wilayahnya, ya. Jadi ini saya cerita ya, persoalan cagar budaya ini. Kalau kita tahu bahwa ada pemeringkatan, mulai dari level di kabupaten kota, kemudian ada sampai ke provinsi, ada sampai nasional. Semakin tinggi peringkatnya, ada berarti kewenangannya akan semakin banyak yang terlibat harusnya. Tapi ada pemahaman yang masih miss di sini bagi pemerintah kabupaten kota. Jika ada upaya untuk meningkatkan pemeringkatan posisi Situs jaringan Mandesastri, Ya, kayaknya ada situs kendala. jaringan ya, Mandesastri. Kita tunggu barangkali. Atau Pak Sementara Udi menambahkan? Ya, mungkin sebelum Bu Sri Aktif kembali jaringannya ya, Pak. Terkonek jaringannya. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan satu persoalan di kampung kita, baik itu cagar budaya maupun non cagar budaya, atau yang kita istilahkan tangible dan non intangible tadi yang sampaikan oleh Bu Sri. Yang terkait dengan persoalan yang disampaikan oleh Bu Sasti tadi, kita melihat seperti ini, betul apa yang disampaikan tadi, tapi paradigma tentang pemajuan kebudayaan, dan pelestarian cagar budaya, memang harus kita mumpunikan tentang pelindungan cagar budaya itu sendiri. Baru nanti muara akhirnya itu yang disampaikan tadi tentang orang datang, orang berkunjung, atau yang diistilahkan sekarang ini adalah pariwisata berkelanjutan gitu. Tapi konsep yang ingin kita tawarkan dalam pelestarian cagar budaya yang sekarang ini adalah bagaimana mandatori pemerintah itu bisa mendudukkan tentang persoalan pelindungan itu sendiri. Ini yang mohon maaf, ini yang belum kita dudukkan secara kebijakan, sehingga di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu arah sekarang ini adalah ingin mendudukkan itu. Mulai dari apa? Mulai dari persoalan-persoalan yang kalau di cagar budaya itu yang kami sampaikan tadi. Mulai kita dudukkan tentang data, informasi. Mulai dari kalau konsep cagar budaya itu kan ada ekskavasinya, ada pemugarannya. Nanti muara terakhir itu adalah storytellingnya atau narasinya. Gitu. Narasi-narasi itulah sebetulnya yang akan dalam tanda kutip yang akan dijual kepada orang sehingga orang ingin berkunjung ke cagar budaya itu sendiri. Tapi sampai hari ini kan narasi-narasi itu yang harus kita gali melalui media tadi, mulai dari ekskavasi, melalui pemugaran dan sebagainya. Gitu. Jadi itu Bu Sastri kami sampaikan. Saya setuju. Tapi ada lebih hal terpenting saat sekarang ini adalah yang belum kita dudukkan sebagai pemerintah, sebagai mandatori itu adalah dalam konsep pelindungan gitu. Sehingga program-program yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan sekarang ini ingin mendudukkan itu gitu. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, narasi yang kita sampaikan adalah narasi yang terbaik sehingga orang ingin berkunjung. Kita berbicara di Malaka contohnya. Oke, baik. Bisa saya lanjut? Sebentar, Bu. Daerah lain contohnya gitu. Sebetulnya yang dijual itu kan narasinya, Bu. Narasi gitu, narasi. Walaupun CB-nya itu tidak begitu baik seperti kita, seperti Borobudur sebagai, tapi narasi yang dijual mereka itu baik sehingga orang datang gitu. Jadi kita ingin seperti itu ke depannya sehingga orang ingin melihat posisi cagar budaya kita adalah cagar budaya yang terbaik dari segi narasi dan juga secara substansi, secara struktur dia. Itu mungkin tambahan. Silakan Bu Sri.
Silakan lanjutkan. Ya, Bu. mohon maaf, mendadak ini ada lampu mati di komplek. Baik, saya coba untuk tadi ya, nyambung tadi. Jadi ketika sudah diperingkatkan, sudah dinaikkan statusnya sebagai cagar budaya provinsi, terkadang kabupaten kota itu melepaskan tanggung jawabnya dan merasa ini tanggung jawab provinsi gitu. Jujur, saya mau ngomong jujur sekarang. Kalau untuk perhatian Pemda dalam hal ini terhadap kebudayaan, walaupun itu menjadi program unggulan dari provinsi, tapi secara konkret anggarannya sangat minim. Ya, jadi komitmen politik dalam hal ini terhadap perhatian terhadap pelestarian kebudayaan, jangankan kepada tenaga ahli cagar budayanya ya, tapi terhadap apa masih minim saya pikir. Jadi ini yang sangat kita sayangkan sekali ya. Kita punya potensi banyak di Sumatera Barat. Dan ini kita sadar bahwa ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, semua pihak. Dan ketika cagar budaya itu kan punya pasti ada pemiliknya, ada pengelolanya. Nah, ketika ada harapan masyarakat, apa sih manfaatnya kalau bangunannya ditetapkan jadi cagar budaya? Nah, ini kan sudah ada dilakukan upaya oleh BPK ya, Pak Untri ya, ada juru-juru pelihara. Ketika bangunan-bangunan cagar budaya atau beberapa objek cagar budaya sudah menjadi milik ya, menjadi milik dari negara atau dalam hal ini tidak ada lagi hak warisnya gitu. Atau ada juga beberapa wilayah atau beberapa objek cagar budaya yang sudah dikelola betul oleh pemerintah. Ya. Nah, kalau ada objek cagar budaya yang masih pemiliknya, ini seperti contoh Indarung, itu kan company, perusahaan, ya kan? Nah, berarti pemeliharaan dan itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Semakin tinggi peringkat cagar budaya itu artinya kolaborasi semua pihak semakin kuat harusnya. Nah, ini yang terkadang yang masih kita upayakan jujur. Di kalangan pemerintah sendiri, terutama pengambil kebijakan itu masih belum clear untuk melihat cagar budaya ini menjadi penting nggak bagi mereka. Karena dianggap bagi mereka ini uang keluar loh gitu. Tidak menjadi aset, menjadi hal yang urgen penting di dalam ekonomi kebudayaan. Tadi yang disampaikan oleh Mande Ade ya soal kapitalisasi di satu sisi. Ini ada etika pelestarian kebudayaan. Pemanfaatan itu sangat penting. Jadi bangunan-bangunan ketika sudah ditetapkan jadi cagar budaya, bisa nggak dimanfaatkan? Sangat bisa. Itu di daerah Kota Padang itu banyak beberapa cagar budaya yang sudah dijadikan kafe misalkan. Nah itu kan artinya ada nilai kebermanfaatan juga bagi pemiliknya. Nah yang agak khawatirnya kita di dalam penetapan itu juga harus jelas, clear. Terkadang ada konflik internal di dalam kepemilikan di dalam cagar budaya. Apalagi ini bangunan milik kaum keluarga besarnya. Dia tahu ditetapkan jadi cagar budaya, akhirnya memicu suatu konflik di dalam internal kaum. Merasa mengklaim dia yang lebih berhak, ya. Jadi ini yang harus kita betul berhati-hati sekali untuk melihat sejarah kepemilikan dan pengelolaan bangunan cagar budaya. Di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2010 cagar budaya ini sudah diatur sebenarnya. Ya, sudah diatur sampai hal soal masalah juru pelihara ya, juga sampai perawatan, pemeliharaan, siapa yang menjadi tanggung jawab di sini. Ya. Nah, ini contoh Kota Padang. Kita nggak jauh-jauh Kota Padang yang bangunan yang kemarin dihancurkan. Ya, hancur serata-ratanya di Jalan Ahmad Yani. Di situ baru ngeh itu loh, wali kota Padang. Padahal itu di depan rumah bangunan dinasnya, itu di depan rumahnya. Jadi perhatian kepala daerah terhadap cagar budaya itu sangat minim. Ya, karena merasa nggak isu yang mendatangkan isu yang seksi, isu yang menjadi apa. Sekarang jujur, ini adalah satu media Mande Minang Mancanegara mensosialisasikan ini. Bagaimana pentingnya nilai cagar budaya? Komitmen pemerintah daerah. Kenapa Kabupaten Pesisir Selatan?
provinsi, komitmen provinsi. Sementara secara kedinasan sudah berdiri sendiri dinas kebudayaan. Ya, jadi apa ya? Gimana kita dituntut di satu sisi? Kalau nggak ada rasa nilai cinta kita kepada kebudayaan, mungkin boro-boro kita mau ini. Gitu. Jadi ada nilai lain yang diharapkan. Nah ini yang saya mungkin ya bersama-sama teman-teman TACB mengeluh sebenarnya, bukan mengeluh. Ini komitmen bersama, tidak hanya pemerintah harus bersinergi juga dengan badan usaha, company dan sebagainya. Pentahelik itu kita bisa lakukan. Nah sekarang dunia usaha kita libatkan, ini harus kita terus upaya loh, sosialisasi kepada dunia usaha. Akademisi udah jelas, ya. Sekarang dunia usaha seperti perbankan ya, ada bangunan-bangunan di Jalan Sudirman kemarin di Bank Mandiri di depan rumah gubernur itu kita mau renovasi katanya. Tapi dia minta masukan dulu. Biasanya melalui BPK ada juga ditembuskan surat ke kami. Apa boleh nggak dipugar? Bagian mana yang boleh dipugar, ya? Nah, hal seperti itu yang minta masukan ini menjadi penting sebelum dilakukan pemugaran dan sebagainya. Dan kita tahu kebutuhan masyarakat untuk ekonomi luar biasa di satu sisi. Tapi ini menjadi menarik ketika bangunan-bangunan situs itu menjadi objek penting bagi masyarakat di satu sisi, tapi juga mendatangkan kesejahteraan ekonomi kebudayaan bagi masyarakat, pemanfaatan. Nah ini yang sebenarnya harapan kami di TACB terus berupaya bersosialisasi terus. Pengambil kebijakan, komitmen politik untuk itu. Ya, jangan di nomor ini keluhan semua loh, tenaga ahli cagar budaya kabupaten kota. Jangankan mereka ada, sudah syukur-syukur mereka ada 3 orang, 5 orang, itu pun masih tertompang dedikasi ya, dan anggaran dananya sangat minim dan sebagainya. Harapan begitu besar, tapi kemampuan ujung-ujungnya anggaran masih terbatas, kecil sekali. Nah ini yang selalu dikeluhkan gitu. Kalau nggak ada kolaborasi, sinergisitas dengan berbagai pihak, dunia usaha dan sebagainya, itu siapa yang harus bersama-sama lah gitu loh. Nah ini yang kita berupaya sebenarnya bersama-sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan. Juru pelihara ya Pak Undri ya, Pak Undri sudah mengalokasikan juga pembinaan pada juru-juru pelihara yang pertama cagar budaya yang sudah peringkat nasional terutama ya. Mungkin gitu aja Mande-Mande. Oke. Atau tanya lain Ya. silakan. Baik, Mande Sri, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi semakin kita bisa melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tim pengelola cagar budaya. Sebelumnya kita lanjut dulu nih kepada pertanyaan yang mungkin belum tercakup di jawaban yang tadi. Dari Ibu Leli Fadli, saya rasa pertanyaan yang kedua, apakah bahasa Minang masuk dalam cagar budaya dan bagaimana menarik minat generasi muda untuk berbahasa Minang biar bahasa Minang tidak hilang dari ranah Minang. Yang kedua, apa persyaratan untuk bisa masuk daftar cagar budaya nasional untuk mendapatkan perawatan dari BPNB? Saya rasa dua pertanyaan ini mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Mandestri dan Pak Undri. Kalau bahasa masuk objek pemajuan kebudayaan. Jadi tadi tuh di objek pemajuan kebudayaan itu salah satunya ada cagar budaya di dalamnya. Ya, jadi dalam pemajuan kebudayaan itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan, salah satunya bahasa. Jadi bahasa tidak masuk dalam cagar budaya. Ya, dia masuk kebudayaan tak benda. Ya, di situ atau dalam objek pemajuan kebudayaan. Nah, situ kategorinya. Jadi ini kalau misalnya upaya yang dilakukan oleh BPK, kalau dulu kan BNPB ya Pak Undri yang tahu ya kayak seperti sawah lunto ya, sawah lunto itu sudah masuk bahasa namanya? Bahasa Tangsi itu sudah masuk warisan tak benda. Jadi ada beberapa list ya, saya juga bisa list nanti bisa lihatkan nanti apa yang masuk warisan tak benda, termasuk tradisi-tradisi kita yang ada di Sumatera, di Minangkabau. 96 Bu Sri.
Ya, ada berapa Pak Primas? 96 ya 96 warisan. sampai 2023. Dulu Iya. Pak Menteri itu yang dari awal. Ya cukup banyak, cukup banyak. Terus setelah ditetapkan, nah ini yang keberlanjutannya lagi apa gitu loh. Nah ini setelah bersemangat untuk kita menetapkan keberlanjutan dari apa cagar budaya atau sebagai warisan tak benda itu yang menjadi harus dikawal Jadi terus. PR kita ya. Ya, jadi PR bersama sebenarnya. Mungkin gitu aja, Oke. Tony. Baik, nah ini persyaratan untuk bisa masuk ke dalam daftar cagar budaya nih dari Ibu Zalmetri. Bisa tambahkan, Bu? Ya. Mungkin yang menjawab tadi yang betul apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi tentang bahasa Minangkabau. Tapi mungkin yang harus kita perjelas, cagar budaya itu adalah warisan budaya bersifat kebendaan. Nah, itu bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan di air atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Ada kata-kata kuncinya tadi ketika dia dikategorikan cagar budaya adalah bersifat kebendaan, satu. Yang kedua nilai penting, yang ketiga adalah proses penetapan. Siapa yang menetapkan adalah tim ahli cagar budaya seperti Bu Sri tadi itu. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan cagar budaya nasional. Kalau kita lihat urutan dari pemeringkatan cagar budaya itu mulai dari cagar budaya tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi sampai nasional. Nah, kalau kita lihat ini merujuk kepada undang-undang pasal 42 itu jelas dia. Kategori kalau dia peringkat nasional itu ditetapkan oleh menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Apa saja kategorinya adalah yang pertama adalah wujud kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi di situ siapa yang bisa milik posisinya adalah tim ahli cagar budaya nanti yang akan menilai ada tidak bahwasanya cagar budaya yang diusulkan sebagai cagar budaya nasional itu punya wujud kesatuan dan persatuan bangsa. Kedua adalah karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan Indonesia paling tinggi. Yang ketiga langka, unik, sedikit skala Indonesia. Walaupun ini tentatif sifatnya, tapi ini kategori yang bisa dilekatkan ketika dia diusulkan menjadi peringkat nasional. Selanjutnya adalah bukti evolusi peradaban yang sudah punah atau belum dan pertukaran lintas negara. Yang selanjutnya contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya dan atau pemanfaatan ruang yang khas terancam punah. Kita kalau Bapak Ibu bisa melihat contohnya kalau di Sumatera Barat itu ada perkampungan adat Nagari Sejunjung. Nah, itu sudah ditetapkan sebagai peringkat nasional. Kemudian kalau candi itu ada Candi Padang Roco gitu. Terakhir itu adalah kawasan Indarung Semen 1 Indarung Padang gitu. Ini kategori-kategori yang bisa dilekatkan ketika diusulkan menjadi peringkat nasional. Siapa yang bisa merekomendasikan ini adalah itu yang tadi tim ahli cagar budaya. Kalau di provinsi itu ada Bu Sri, Pak Primas dan kawan yang lain gitu. Kalau di kabupaten kota ada pula. Kalau di nasional itu ada pula ditetapkan siapa oleh menteri nanti baik itu SK tim THCB maupun SK setelah ditetapkan sebagai peringkat nasional. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan dari Pak Primas, saya ingin menggugah sebetulnya ketika kita milik posisi kampung tadi. Saya lebih menukik ke persoalan kampung, ini persoalan kita gitu. Persoalannya ada satu hal, transmisi kemudian transfer keilmuan itu paling baik itu dalam lingkup dua sebetulnya. Yang pertama keluarga, yang kedua adalah sekolah dia. Ada transfer keilmuan di situ gitu. Kenapa tidak kita dorong sebetulnya pengetahuan itu melalui dalam bentuk kurikulum matang lokal yang berbasis kepada adat dan budaya Minangkabau atau yang ada di daerah kita gitu. Walaupun ini kadang-kadang terganjal dalam persoalan kebijakan kurikulum gitu.
Tapi kalau kita dorong dengan persoalan ini, saya pikir apa yang ada di daerah kita bisa kita kita sampaikan kepada generasi muda kita melalui pendidikan, tapi juga di dalam keluarga. Itu bentuk konkret sebetulnya Pak Primas yang bisa disampaikan. Bagaimana mande-mande Soko, yang mande-mande mancanegara itu bisa mendorong untuk itu. Walaupun kita sudah lakukan mande beberapa kegiatan kita untuk mendorong bagaimana kurikulum muatan lokal yang ada di daerah itu bisa dimasukkan dalam kurikulum di sekolah, tapi terhambat di kebijakan, sehingga ada alternatif lain yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah itu tidak melekatkan namanya kurikulum muatan lokal, tapi bahasa dan sastra akhirnya. Tapi yang kita tuju adalah bagaimana kurikulum di sekolah-sekolah pada tingkat dasar itu bisa kita dorong untuk budaya alam Minangkabau misalnya gitu. Ini yang paling baik sebetulnya yang bisa kita lakukan secara konkret. Kalau ini bisa kita lakukan baik itu tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional, kita dorong secara kebijakan, maka terjawab sudahlah satu pertanyaan kita, apa persoalan kita di kampung kita itu bisa kita atasi dengan baik untuk generasi kedepannya gitu. Kalau tidak melalui dorongan seperti itu, saya pikir agak pesimis juga kita menatap generasi muda yang akan datang gitu. Kalau sudah kita letakkan dasar kita di bidang pendidikan, contohnya melekatkan mendorong budaya alam Minangkabau itu diajarkan di sekolah-sekolah seperti dulu pernah diajarkan di sekolah-sekolah, sekarang ini sudah tidak ada lagi gitu. Kemudian kita bangkit lagi kan itu, mudah-mudahan itu disampaikan tadi secara konkret itu bisa kita lakukan. Dorongan dari dari mande mancanegara itu bisa dilakukan untuk mendorong ke arah. Kemudian yang untuk perawatan itu memang betul, kami sekarang ini di Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan sudah mengerucut kepada perawatan cagar budaya yang peringkat nasional. Jadi sudah ada pembagian kewenangan, hak dan kewajiban ketika dia sudah dilekatkan kepada peringkat. Karena apa? Ketika bupati, wali kota mengeskakan, kemudian memeringkat cagar budaya yang ada di daerahnya, maka konsekuensinya adalah perawatan kemudian pelindungan cagar budaya itu adalah menjadi kewajiban bupati wali kota. Begitu juga dengan di tingkat provinsi, karena sudah di SK-kan, maka kewajiban dari gubernur untuk melindungi cagar budaya. Begitu juga di peringkat nasional, karena itu sudah di SK-kan oleh menteri, maka kewajiban UPT Kementerian di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk melaksanakan pelestarian maupun pelindungan dari cagar budaya. Jadi clear dia sebetulnya. Kalau kita lihat dalam persoalan regulasi, ketika sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, baik itu peringkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, itu sudah ada kewenangan siapa yang melindungi dan melestarikan cagar budaya itu sendiri. Tapi sampai hari ini itu belum clear dia. Masih belum gitu. Karena apa? Itu yang sampaikan tadi. Karena ada itu persoalan pendanaan. Kita masih terbatas dari segi pendanaan gitu. Apalagi di tingkat kabupaten dan kota yang ada di daerah Sumatera Barat. Selalu terkendala dengan persoalan pendanaan. Sehingga apa yang disampaikan Bu Sri tadi jelas, kita belum melihat posisi kesungguhan dari pemerintah daerah untuk melihat pelestarian cagar budaya itu sendiri. Karena itu terkait dengan SDM, yang kedua terkait juga dengan penganggaran yang besar ketika kita ingin melestarikan, merawat dari cagar budaya itu sendiri. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke. Maaf, Mande Sony. Ya. Pertanyaan Mande Ben ini senada sama dengan Mande Zalneti, mungkin langsung saja, jadi sekalian nanti bisa dijawab Mande Sri. Ya, silakan. Ini tentang tadi kan Mande Zalneti bagaimana untuk menjadi CBN gitu ya. Ini kita merasa begitu pentingnya cagar budaya ini, mungkin kita harus mengadakan pengkaderan Mande Sri. Kemudian
Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Tentu ada poin-poinnya bagaimana kita bisa mengadakan pengkaderan itu supaya karena banyak sekali yang dibutuhkan tentang ahli cagar budaya. Kita hanya masih sekian kecil persennya yang sudah tersedia. Jadi sejalan dengan pertanyaan Mandezal Neti. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan dan usul-usul kami di Mande Minang Mancanegara itu memasukkan silabus-silabus itu, memasukkan pelajaran-pelajaran ini kepada silabus-silabus atau mata ajaran lagi. Mungkin ini perlu kita jalankan dengan support daripada misalnya Pak Andri gitu ya dan Ibu Sri. Kemudian itu ya tentang pelaksanaan tadi itu memang anggaran penting. Tetapi kita itu sebenarnya kita bisa membantu itu ya di lembaga-lembaga, di grup-grup seperti Mande Minang Mancanegara. Silakan dulu Mande Sony. Jadi pertanyaan Mande Ben tadi sejalan dengan pertanyaan Mande Zalneti untuk mengadakan pengkaderan sebagai ahli cagar budaya ini. Begitu saja. Oke, berarti silakan Mande. Jadi ini mengenai tenaga ahli cagar budaya ini kompetensi, ya, ada sertifikasi kompetensi. Jadi ada melalui jalur mandiri ya, kadang-kadang diapakan oleh provinsi pusat ya, itu berarti dari kementerian nanti akan dilakukan tes di sana gitu loh. Jadi kalau misalnya pengkaderan untuk menjaga pelestarian cagar budaya itu kan bisa semua pihak. Jadi nggak mesti menjadi TACB juga gitu loh. Tanggung jawab TACB kan di dalam penetapan, ya, pemeringkatan, penghapusan, ya, itu tanggung jawab dari TACB. Tapi kalau untuk upaya untuk pelestarian warisan budaya, baik tangible maupun intangible, kebudayaan, kebendaan dan tidak kebendaan, itu termasuk semua pihak. Kita bersama bagian di dalam pendukung dari kebudayaan itu gitu loh. Pemerintah dalam hal ini sifatnya memfasilitasi di dalam upaya itu pelestarian. Jadi komunitas-komunitas pemerhati kebudayaan sangat banyak muncul kan biasanya itu, ya. Nah, biasanya lebih fleksibel untuk komunitas-komunitas seperti itu untuk berupaya sinergi bersama-sama gitu. Jadi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab TACD, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pak Undri sebagai BPK, Dinas Kebudayaan, tapi di dalam undang-undang itu sudah ditetapkan, sudah dijelaskan di dalam aturan pasal-pasalnya bahwa ini upaya pelestarian, upaya pemanfaatan, ya, pelindungan itu menjadi bagian upaya stakeholder semua masyarakat. Jadi ketika ada bangunan atau apa yang diapakan terjadi terus lagi sepertinya ada masalah jaringan lagi. Memberi respon gitu loh. Oke. Laporkan dan sebagainya. Jadi tidak hanya dari satu sisi. Nah, untuk pengkaderan ini dalam konteks apa gitu loh. Nah, ini juga harus di kapasitasnya masing-masing sudah ada aturan di dalamnya. Ya, posisi-posisi di dalam pelestarian nanti kan ada juga nanti ahli tim kurator dan sebagainya. Nah, ini upaya-upaya itu kan untuk mencoba kompetensinya, pembuktian dengan sertifikasi kompetensinya. Kalau upaya untuk kurikulum-kurikulum kan pernah kan juga ada muatan-muatan lokal ya dilakukan oleh daerah ya. Bagaimana untuk pewarisan nilai budaya ini pada anak-anak sekolah ya. Nah, kurikulum-kurikulum berbasis lokal inilah yang harus menjadi kuat juga. Jadi anak-anak tidak jenuh ya, kadang-kadang cerita narasi yang dibangun kepada anak-anak dalam kurikulum itu begitu tingginya bahasa langi, kata orang. Nggak membumi bagi anak-anak yang saat ini begitu. Mereka menggunakan media
virtual, media sosial itu menjadi media menarik untuk anak-anak kita merubah nilai apa supaya anak-anak gadget itu tidak dianggap menjadi tantangan, tapi menjadi potensi yang bagi kita untuk pewarisan budaya bagi anak-anak dimanfaatkan. Kalau saya melihat di dalam konteks itu. Nah, di sini saya lihat Datuk Endang ya, ada yang menjadi bicara tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, ini Pak Undri tahu betul nih kami bersama-sama saat ini DPRD sedang melakukan pengajuan draft Ramperda Pemajuan Kebudayaan, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum. Jadi kita sudah mencoba untuk di dalam peraturan perda. Nah, ini bagaimana hasilnya nanti masih belum dapat informasi kami, tapi sedang ada upaya dari DPRD untuk mengajukan peraturan daerah yang terkait dengan pemajuan kebudayaan, kemudian pelestarian cagar budaya dan pengelolaan museum. Itu Pak Dato' Endang, karena undang-undang ini kan sangat nasional sifatnya. Jadi bagaimana daerah juga harus mengeluarkan kebijakan yang sifatnya lebih daerah ya, kasuistik pada daerah. Nah, itu sedang proses saat ini. Mungkin ada lagi apa, Mbak Sony? Sedikit, Mbak Desri, sedikit. Tentang ini mungkin kita ada perlu mengadakan persiapan pembelajaran educationnya tentang ilmunya untuk menjadi CB tadi itu. Jadi sehubungan dengan pertanyaan tadi itu kan udah ada peraturannya gitu. Jadi pembelajarannya, misalnya di Mande Minang Mancanegara itu ada orang-orang mande-mande kita yang mau terlibat dalam itu ya. Kemudian untuk mencapai penentuan itu mungkin ilmunya itu bagaimana? Adakah pembelajaran education atau kelas-kelasnya yang harus kita berikan? Enggak, jadi gini, ini pengalaman saya sebagai ACB itu kan juga nanti direkomendasikan dari kabupaten kota atau provinsi. Ya, jadi nanti akan biasanya nasional, kementerian akan memberi informasi ini ada loh untuk dibuka untuk kompetensi sertifikasi TACB. Biasanya kan diinformasikan itu melalui dinas-dinas kebudayaan yang terkait di kabupaten kota, mulai dari nasional, provinsi, sampai kabupaten kota. Nah, biasanya ada kuota yang disiapkan untuk kabupaten kota yang boleh untuk mengajukan ahli TACB-nya. Jadi, setiap kabupaten kota itu minimal kan kalau kabupaten kota kan 5-7 orang, ya. Jadi harus ganjil. Kalau kurang dari itu, nah dari 5 itu juga macam-macam ilmu yang harus tidak sama. Harus ada sejarahnya, harus ada antropolognya, harus ada arkeolognya, ada dari arsiteknya atau teknik atau dari hukumnya sendiri juga ada misalnya ya. Nah, itu juga menjadi tim di dalamnya. Jadi multidisiplin di sifatnya di dalam pengkajian itu, penetapan itu. Nah, menjadi kunci ada pertanyaan tadi bagaimana untuk apa ya? Saya lihat. Apalagi Mande Sony ini? Ini ada yang pertanyaan dari Haji Marisa, apakah Museum Buya Hamka di Kampung Maninjau sudah masuk cagar budaya? Nah, ini di Kabupaten Maninjau ini kabupaten kalau nggak salah ya. Jadi kalau provinsi belum ada diajukan. Jadi bisa saya tambahkan, kalau yang Museum Buya Hamka ini sudah masuk cagar budaya, tapi tingkat kabupaten gitu. Tapi ada satu yang paling menarik itu tentang tentang persoalan dua undang-undang yang mengatur tentang kebudayaan. Yang pertama adalah tangible dan intangible. Yang pemajuan kebudayaan itu sendiri itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Yang undang-undang tentang cagar budaya yang tangible itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Tapi kedua undang-undang ini jelas dia milik posisi. Bagaimana mandatori yang dilekatkan kepada pemerintah, kemudian bagaimana konsep pelindungan itu dimumpuni, tapi juga kebudayaan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Itu penting dia. Muara terakhir itu memang milik posisi. Bahwasanya kebudayaan itu tidak saja untuk, mohon maaf,
menghambur-hamburkan uang saja, tapi tidak itu saja, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Undang-undang itu melihat posisi itu, Pak Ibu. Jadi pertanyaan dari Pak Endang itu sendiri melihat posisi kenapa itu tidak melihat undang-undang pemajuan kebudayaan, menjelaskan kenapa Pemda tidak menyambut dan mengembangkan sebagai kebijakan daerah. Dia sebetulnya Pak Datua itu dua ranah yang berbeda sebetulnya gitu. Yang saya sampaikan tadi, yang satu undang pemajuan kebudayaan, yang kedua adalah undang-undang cagar budaya gitu. Tapi kalau yang kita lihat narasi yang dibangun selama ini, betul, narasi yang kita bangun itu paling banyak itu adalah narasi-narasi yang megalitik, kemudian Hindu-Buddha. Memang itu yang paling banyak cagar budaya yang ada di daerah kita. Yang untuk padri contohnya gitu, kemudian kolonial memang banyak itu, tapi porsi untuk ini kan hanya di daerah-daerah tertentu. Kalau yang kolonial contohnya itu di Salunto gitu. Kemudian kalau yang di Damasraya itu banyak Hindu-Buddha. Kalau yang kali itu ada di 50 kota gitu. Jadi sebetulnya kita kaya sebetulnya dengan narasi dengan cagar budaya, tapi belum kita perkuat dengan narasi-narasi untuk melihat posisi sehingga ketertarikan orang untuk datang, kemudian untuk berkunjung dan sebagainya. Ini mungkin yang pertanyaan mendasar kita adalah kita harus memperkuat itu narasi-narasi untuk cagar budaya yang ada di daerah kita. Dan saya sampaikan tadi, Malaka itu sebetulnya hampir sama dengan kita, tapi orang banyak itu, tapi yang dibuat itu narasi gitu, narasi itu yang diperkuat oleh mereka sehingga orang datang berkunjung. Ini mungkin yang kita arahkan, yang kita lakukan sekarang ini adalah memperkuat narasi itu. Bagaimana dengan memperkuat narasi itu adalah kita gali informasi melalui kajian-kajian. Kalau cagar budaya itu yang kami sampaikan tadi, melalui apa dia? Melalui ekskavasi, mencari data, informasi, gitu. Kemudian pemugaran sebagainya. Gitu. Ini tambahan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau terkait dengan persoalan cagar budaya, betul. Mohon maaf, tim TACB tadi Bu Pande itu ada prosedur tertentu sebetulnya gitu. Jadi tim ahli cagar budaya itu punya keahlian, kemudian ujian dia kompetensi, kemudian lulus atau tidak itu ditentukan oleh keahlian profesional yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Tapi ingat, ujian sertifikasi itu bisa dilakukan oleh mandiri dia. Mandiri bisa, itu oleh mandiri kemudian dengan pembiayaan sendiri. Tapi pembiayaan itu kan besar, sehingga selama ini yang dilakukan adalah yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan pendanaan, biasanya adalah pendanaan dari pemerintah daerah yang mengusulkan gitu. Bisa dilakukan oleh mandiri. Ini yang jarang terjadi gitu. Siapa yang melakukan adalah lembaga sertifikasi bidang kebudayaan yang ada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Itu mandiri sifatnya gitu. Jadi kalau ingin mande mancanegara, ingin ada di anggota mande mancanegara yang punya sertifikat tim ahli cagar budaya, langkah awalnya adalah mengusulkan kepada lembaga profesi bidang kebudayaan untuk ikut ujian sertifikasi. Kemudian nanti kalau sudah diusulkan, kemudian ada jadwal, kemudian ikut ujian kompetensi, maka nanti ada kelulusan untuk bagi yang ikut serta itu. Setelah lulus nanti, maka bisa pemerintah daerah untuk memakai gitu. Memakai apakah itu tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional gitu. Saya pikir itu langkah terbaik. Karena apa? Karena sampai hari ini kita punya tim ahli cagar budaya itu belum menyeluruh merata di setiap kabupaten kota gitu. Kalau ada mancanegara mendorong kemudian punya pendanaan untuk itu alangkah baiknya sehingga nanti kita tidak terkendala lagi ketika kita pengusulan peringkat cagar budaya terkendala dengan tim TACB.
kalau itu sudah sudah ada dorongan dari mancanegara, langkah baiknya gitu. Itu usul saya, Mande, untuk hal ini. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ini sepertinya diskusi kita sangat menarik, tapi kalau dilihat waktu belum ada yang pada keluar juga ini. Tapi karena besok juga hari Senin kita harus bertugas, kita harus akhiri diskusi ini. Sangat menarik, malah mungkin perlu kita adakan sesi ulang atau tambahan dengan topik yang lebih menarik lagi. Ini usulan kepada Mande Ben sebagai ketua, sehingga kita bisa berdiskusi lebih panjang. Terus Mande Sony, Bapak-Bapak narasumber, Ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, para hadirin semua radio juga bisa diberikan ke kita, ke Mande Minang Mancanegara. Nanti semoga Pak Undri, Bu Sri bersedia menjawabnya. Jadi kita buka sesi pertanyaan itu melalui tulisan, insya Allah. Bagaimana Pak Undri? Iya. Ya, baik Bu. Ya, silakan. Oke. Jadi yang bisa juga kita lakukan melalui tulisan ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat diberikan pada malam ini. Oke, kalau mau memberikannya melalui email, boleh ke mandehminangmancanegara@gmail.com. Jadi satu rangkai namanya mandehminangmancanegara gmail.com, insyaallah. Atau kepada pribadi-pribadi yang sudah kita kenal, Bu Sastri, Mas Tony, dan lain-lain. Oke. Terima kasih. Jadi silakan untuk yang masih penasaran untuk beberapa hal yang berkaitan dengan pemajuan atau cagar budaya atau apapun, saya rasa bisa kita lanjutkan dengan mengirimkan pertanyaan melalui alamat email yang disebutkan tadi, mandehminangmancanegara@gmail.com. Oke, ini dari Bapak Datu Endang nih, masih ada lagi. Gimana kalau kita kasih kesempatan Bapak Datu untuk bicara langsung nih Pak? Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Ya, mungkin tidak lama karena waktu kita sedikit, tapi silahkan Pak. Saya kebetulan temannya Ibu Sri lah gitu ya di UI. Ini topiknya menarik dan saya juga mengikuti ya. Ada beberapa hal yang memang saya sampaikan itu semacam kritik lah gitu ya tentang perlindungan kebudayaan dan sebagainya. Dan saya lagi bikin buku juga tentang itu. Semua bahasa-bahasa yang ada di undang-undang itu nggak ada yang diikuti oleh undang-undang sektor. Jadi kalau misalnya contoh ya, istilah kearifan lokal itu tidak ditemukan di undang-undang perlindungan kebudayaan, tapi justru kita temukan di undang-undang pesisir pantai dan kelautan ya, kelautan dan pesisir pantai, termasuk undang-undang lingkungan hidup ya. Kemudian hanya sedikit yang mengatur masalah itu di beberapa undang-undang sektor. Ini salah satu kelemahan. Artinya dengan kata lain, ini sepertinya undang-undang ini hanya melindungi pekerjaan-pekerjaan di Kementerian Pendidikan Nasional ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan berharap Pemda itu akan menindaklanjuti. Saya pikir agak sulit. Walaupun tadi saya dengar Ibu Sri juga sudah mencoba dan ya mudah-mudahan berhasil lah untuk di Sumatera Barat ya, ada perda terkait dengan masalah itu gitu ya. Kemudian saya melihat bahwa kalau memang tidak bisa berharap dari pelibatan pemerintah daerah dan sebagainya, kita bisa melibatkan masyarakat. Jadi kalau saya lihat pola-pola yang dikembangkan dalam pengembangan tentang kebudayaan ini ya, terutama di Jawa ini sudah sangat ramai ya. Mereka hanya punya satu situs. Bayangkan ada satu candi Singosari ya di Malang itu, tapi ceritanya banyak banget di YouTube ya. Artinya narasi-narasi itu dibangun secara partisipatif oleh masyarakat. Gitu.
Nah, memang ada masalah kalau di Sumatera Barat karena sebagian besar situsnya adalah yang prasejarah yang era-era di Hindu Buddha ya, dan kita mungkin masyarakat kita agak sulit. Nah, saran saya mungkin karena sudah banyak ya yang di Padang Roco, di Pulau Sawat dan sebagainya itu, mungkin di Batu Sangkar, coba dikembangkan penggalian-penggalian cagar budaya era Islam gitu. Jadi seperti contoh Masjid Tuo di Solo itu udah bagus ya. Kemudian kalau saya boleh saran satu ya di Bonjol. Nah, saya agak prihatin ini karena saya cek di Google Maps itu tahun 2007 kami tim dari Guru Minang pernah datang ke sana dan saya dengan Pak Safmir Abu Naim Datuk Kanu Marajo itu setelah berjalan-jalan tuh menemukan hanya sedikit, tinggal tersisa sedikit itu bagian dari benteng batu di Bonjol yang jaraknya mungkin kurang lebih sekitar 10 meter. Tapi ke bawahnya itu ada sekitar 3 meter ya. Itu di tengah-tengah sawah itu letaknya. Nah, saya takut itu hilang. Padahal itu adalah benteng terkuat di dunia, itu diakui oleh semua orang. Gitu. Karena 2,5 tahun digempur dengan meriam dan sebagainya, itu tidak jatuh, benteng Bonjol. Beda dengan benteng-benteng di Eropa, yang di puri-puri besar itu ya, termasuk juga yang di Konstantinopel itu dalam hitungan minggu atau bulan itu bisa jatuh. Tapi benteng Bonjol itu baru jatuh 2,5 tahun, baru bisa dijatuhkan, baru bisa ditaklukkan. Walaupun itu benteng alam lah, kalau kata Ibu Sri tadi adalah ekofak ya, ekofak yang dia juga cukup tinggi gitu. Nah, saya sarankan kalau bisa memang coba dilakukan eksplorasi lah di Bonjol gitu ya, karena sekarang sudah banyak permukiman ya. Dulu kalau kita baca sejarah Tambo Bonjol, Tambo Imam Bonjol dan sebagainya, itu kampung Bonjol itu hanya sedikit, hanya belasan rumah yang di dalam itu. Sekarang sudah penuh gitu. Saya lihat di Google Maps kemarin itu, wah ini hilang ini. Padahal kalau itu kita promosikan sebagai benteng terkuat di dunia itu akan banyak orang yang datang gitu. Termasuk dulu juga ada antropolog dari Jepang juga pernah beberapa bulan tinggal di sana ya. Nah, kurang lebih itu ya saran Pak Undri. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lah nanti ya kapan-kapan. Ya, sekarang itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Datu Endang untuk masukannya, untuk sharing apa-apa yang telah dilalui, dan ini juga menambah informasi lagi buat para orang-orang yang bergerak di dalam area cagar budaya. Dan kita tentunya sangat yakin bahwa budaya kita ini sangat kaya kalau dari yang sudah kita dengar dan mau yang kita. Oleh karena kayanya itu, makanya kita perlu jaga dan kita perlu lindungi. Dan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga atau satu kelompok, tapi adalah dilakukan secara ekosistem dan bersama. Tadi ditambahkan juga oleh Pak Undri bahwa dengan memperkuat informasi, memperkuat narasi dengan menggali informasi, sehingga cerita dan sejarah dari cagar budaya kita, dari budaya kita, baik tangible ataupun intangible, dapat lebih dikenal dan memang memiliki ketahanan. Saya rasa itu sebagai penutup untuk sesi kita malam ini yang sangat menarik sekali. Ringkasannya jadi sangat banyak nih yang saya catat. Sebagai penutup, saya mohonkan kepada Ibu Ketua kami, Ibu Mandeben, untuk memberikan doa penutup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali ya tugas-tugas kita. Kalau informasi yang diberikan itu sangat menarik, dan rasanya bagaimana kita ingin memenuhi, membantu tentang sehubungan dengan cagar budaya dan budaya-budaya kita Indonesia ini sebagai, terutama sumber ya, sebagai identiti kita. Kemudian barangkali kita, lembaga-lembaga
bundo-bundo kanduang, mande-mande mancanegara, persatuan di mana-mana itu kita itu mungkin perlu saling kerjasama membantu tentang pelestarian cagar budaya dan budaya kita ini, insya Allah. Kita akan menuju kepada itu juga in the future, insya Allah. Saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas masukan-masukan, presentasi-presentasi Ibu Bapak semua, pertanyaan-pertanyaannya masih banyak lagi. Semoga nanti ditujukan ya mandeminangmancanegara@gmail.com supaya nanti kita teruskan kepada yang bersangkutan, para ahlinya, Pak Undri dan Bu Sastri. Terima kasih banyak. Dengan itu kita tutup sekarang program kita dengan membacakan penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Dengan ini kita tutup secara formalnya program kita, tetapi kita boleh meneruskan dialog atau gimana pertanyaan setelah ini di kita rekamannya kita tutup insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.